apapun. Saya tuntut konsistensi Bapak. Saya tanya, ketika istri Bapak disembunyikan di lemari, penjahat datang bertanya, mana istrimu? Lalu Bapak, boleh nggak berbohong? Bapak bilang boleh. Maka konsistensi Bapak di sini hancur. Bahkan Bapak menunjukkan ajaran Kristen yang melarang apapun kondisi berbohong itu tidak realistis dan tidak relevan dan tidak masuk akal karena tidak bertentangan secara naluriah. Bertentangan secara naluri, bertentangan dengan situasi kondisi yang akan dihadapi oleh banyak orang. Contoh, Bapak membuat statement kami tidak boleh berbohong, Bapak menjadi Tuhan. Ketika saya tanya, gimana konsekuensinya kalau ada yang berbohong? Ya suka-suka Tuhan lah, Pak, nggak usah jelasin ke saya, Pak. Selesai diskusi kita, ya. Kenapa? Ujung-ujungnya Bapak nanti suka-suka Tuhan. Ya udah, Pak, Tuhan Bapak aja suruh diskusi sama saya. Dia menipu gitu loh. Tunjukkan kepada kami publik. Ya nggak mungkin lah orang Kristen menuduh Tuhannya menipu, Pak. Ya nggak mungkin lah orang Kristen mengatakan Tuhannya menipu. Tapi ada tertulis Tuhan Anda menipu itu ada. Oke, yaudah deh, gini aja deh, saya kasih deh data kalau Tuhan Anda mengaku penipu. Yesus itu dibahas kitab Injil, Mbak, bukan Yeskiel. Lah memang Yesus belum lahir. Saya kan menunjukkan bahwa Tuhan Bapak pembohong. Kan dia yang ngaku sendiri kalau dia pembohong. Gimana sih? Yesus yang berbohong. Yesus itu lah, baru ada Yesus itu berarti bukan Tuhan perjanjian lama berarti. Ya udah, kalau gitu saya katakan bapaknya Yesus berbohong, gimana anaknya? Bapaknya aja pendusta, gimana anaknya coba? Bukan topik kita. Topik kita itu Yesus membohong. Jadi kamu jangan lari kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat Uni Rifa, Bang Handi, Bunda Rama, Bang Julius, dan apologet Islam lainnya yang berada di Komalkan Kiang Santang yang akan memberikan kita nantinya ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Yang mana diskusi ini mempertanyakan apakah boleh berbohong dalam beragama demi kebaikan dan adakah Tuhan itu menipu? Nah, daripada penasaran dengan diskusi ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Ini coklat dan bunga dari Papa, padahal bukan. Saya bilang dari Papa ke Papa, Mama memaafkan Papa, katanya udah baikan. Akhirnya mereka berbaikan. Maka itu tidak berdosa. Inilah yang disebut dengan kebohongan yang diizinkan dan dimaklumkan oleh Allah. Artinya kebohongan itu tidak menjadi asbab berdosa. Itu dilakukan oleh siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu pernah berbohong untuk menyelamatkan Sayyidah Sarah. Di hadapan Fir'aun dia katakan bahwa Sarah adalah adiknya. Kemudian Nabi Ibrahim berbohong kepada penyembah berhala ketika beliau hancurkan berhala-berhala kecil, lalu beliau letakkan penghancurnya itu di tangan berhala besar. Lalu ketika orang pemuka-pemuka penyembah berhala bertanya, siapa yang menghancurkan ini? Tanyalah dia yang tahu.
Dia tidak mengakui kalau itu dia. Maka kebohongan Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak dijatuhi hukum dosa. Itu Pak User. Semoga dipahami. Oh, Silakan. jadi gini Uni ya, berbohong situasional, artinya. Terus kalau boleh tahu, Karena gini Pak, dasarnya apa? Dalilnya Itu apa? Dalilnya apa? Adalah dalilnya nama a'malu bin niat. Innama a'malu bin niat artinya apa? Segala perbuatan tergantung niat. Bahkan dalam larangan haramnya, mutlaknya haram makan B2, babi. Bapak kalau baca ayatnya, kecuali kalian tidak menginginkan. Nah, cuman kesalahan sedikit aja langsung diwariskan dosa, nggak gitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahkan perintah wajib saja, sholat itu bisa menjadi kecelakaan bagi seseorang kalau niat sholatnya untuk terlihat soleh, bukan karena Allah. Dalilnya mana? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un. Celakalah mereka yang sholat, yaitu karena mereka lalai dalam sholatnya. Maksudnya apa? Para ulama bersepakat mengatakan bahwa lalai di sini bukan lupa jumlah sholat, tidak. Tetapi ketika sendiri tidak sholat, giliran rame-rame sholat, itu namanya manipulasi. Nah, Bapak mau bertanya karena saya mau membuktikan bahwa ajaran Bani Israel pun mengizinkan bohong yang seperti ini. Saya akan tunjukkan buktinya, tapi bukan di kitab Kristen ya, di kitabnya orang Israel yang kalian akui juga sebagai kitab kalian. Bapak baca kisah Rahab. Bapak tahu kisah Rahab nggak? Rahab, ya. Tuh, lupa. Rahab itu dibenarkan diselamatkan oleh Tuhan. Jadi waktu Tuhan menyuruh orang Israel menghancurkan Yeriko, Rahab itu termasuk pesundal yang diselamatkan. Kenapa dia diselamatkan oleh Tuhan? Karena dia menyelamatkan mata-mata orang Israel dengan berbohong kepada orang Yeriko. Apa kata dia? Orang Israel itu sudah pergi ke sana, padahal orang Israel disimpan dia di Sotoh. Dan gara-gara kebohongan itu Rahab diselamatkan oleh Tuhan. Kalau memang Tuhan Israel tidak menginginkan semua kedustaan, harusnya Rahab sudah mati. Nih dasarnya mana? Ini saya sebutkan dalilnya. Yosua pasal 6 nomor 25. Demikianlah Rahab perempuan sundul itu dan keluarganya serta semua orang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Gitu ya Pak? Oh, iya. Silakan. Bisa dimengerti. Terus kalau kita kan mutlak ya, nggak boleh berbohong, itu ada firmannya. Jangan tidak boleh berbohong sama sekali ya. Secara situasional seperti yang disampaikan Uni, kita bisa melakukan itu juga dengan pertimbangan-pertimbangan kita sendiri. Iya. Coba tegaskan sekali lagi biar saya konfirmasi kekonsistenan Bapak. Ya. Apakah sama sekali tidak boleh berbohong dalam situasi apapun di Kristen, Pak? Silakan, Pak. Dalam arti begini ya, dalam arti berbohong itu dalam arti iman yang untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kalau berbohong yang situasional seperti saya tidak peduli alasan Bapak. Maaf, Pak. Saya tidak peduli alasan Bapak. Yang saya tanya adalah, ada nggak bohong yang dibolehkan dalam Kristen? Tidak boleh, tidak ada. Oke, sip. Kita uji konsistensi Bapak ya Pak. Mohon maaf nih, karena saya nggak percaya dengan ucapan banyak orang Kristen. Ya. Seandainya Bapak dirampok, lalu istri Bapak sembunyikan dalam lemari, perampok bertanya, mana istrimu? Bapak tunjukkan di mana istri Bapak. Tidak. Ya udah, Bapak berarti berbohong dan Bapak mengingkari ajaran Kristen berarti. Maksudnya saya tidak berbohong melanggar firman Tuhan, tapi itu saya membohongi perampoknya, bukan membohongi Tuhan. Iya, tapi Bapak berbohong nggak pada waktu itu?
Saya berbohong sama perampok. Ya Ini sudah. demi kemuliaan Tuhan. Ya sudah, saya juga membohongi, bukan membohongi Tuhan, Pak. Nggak ada Tuhan, memang nggak bisa dibohongin. Gimana Oke mau lah, membohongi Tuhan? Saya mengerti ini. Cuma ini Pak, nggak kalau bisa kita boleh- membohongi Tuhan. Saya ketika menyelamatkan mama saya juga membohongi mama saya kok. Kasih ini coklat dari papa loh. Ma, yang saya bohongi mama bukan Tuhan. Emang mama saya Tuhan. Ketika saya sedang disiksa sama orang Katolik, kalau seandainya saya hidup di zaman Inkuisisi, saya juga membohongi orang Katolik bukan Tuhan. Yang saya tanyakan tidak boleh berbohong dalam situasi apapun, tidak kata Bapak. Lalu Bapak tidak konsisten. Ini yang bukan saya katakan gitu. ajaran Bapak tidak benar. Tunggu dulu. Saya kan itu- menguji konsistensi Bapak. Bapak bilang Oh, iya, tidak iya. boleh berbohong dalam situasi apapun. Saya tuntut konsistensi Bapak. Saya tanya, ketika istri Bapak disembunyikan di lemari, penjahat datang bertanya, mana istrimu? Lalu Bapak, boleh nggak berbohong? Bapak bilang boleh. Maka konsistensi Bapak di sini hancur. Bahkan Bapak menunjukkan ajaran Kristen yang melarang apapun kondisi berbohong itu tidak realistis dan tidak relevan dan tidak masuk akal karena tidak bertentangan secara naluriah. Bertentangan secara naluri, bertentangan dengan situasi kondisi yang akan dihadapi oleh banyak orang. Contoh, apakah pernah hal ini terjadi dalam hidup nyata? Pernah. Contoh. Kalau negara kita ini memiliki mata-mata dan tertangkap oleh negara lain, maka harus ditanya sama si mata-mata, di mana posisi presidenmu? Di mana posisi senjata negaramu? Habis itu Pak, kalau dia nggak boleh bohong waktu itu. Maka patriotisme oleh seorang tentara itu akan bertentangan dengan ajaran Yesus. Bagaimana mungkin Yesus? Jawab, Uni, saya boleh jawab. Jadi begini, kalau soal berbohong itu kan dalam arti ditanamkan dalam hati kita, dalam hidup Bapak jangan terhadap jelaskan sesama. kepada saya definisi Terus kalau berbohong. sudah menyangkut tentara, itu istilahnya begini, ada contoh firman Tuhan ya. Tentara itu disumpah jadi tentara. Tugasnya tentara perang, dan itu Tuhan juga tahu. Terus itu saya kira jawaban saya sudah cukup itu. Kalau boleh Oke, saya tanya oke, lagi, saya boleh? tanggapi. Tunggu, saya tanggapi dulu ya. Saya ada urusan sebentar, paling ya 5 menit lah. Gini ya Pak, jangan definisikan berbohong kepada saya Pak. Saya orang yang sangat mencintai bahasa Indonesia. Oh ya, Definisi berbohong itu mengatakan sesuatu yang tidak benar, yang tidak realitasnya. Itu berbohong Pak. Yang kita maksud di sini berbohong adalah sebuah pernyataan yang bertentangan dengan realitas. Jangan jelaskan kepada saya berbohong. Yang saya tanya adalah, boleh tidak di ajaran Kristen berbohong dalam situasi apapun? Yesus dengan ajaran pemerintah. begini Uni, jadi berbohong di Kristen tidak ada kata-kata dalam situasi. Di sini ngapain Bapak jelasin? Ya, bisa Saya mengerti. paham di Kristen itu apapun situasinya, mau kau jadi tentara, Pak, mengerti nggak arti dalam situasi apapun? Mau kau jadi tentara kek, mau kau jadi bapak yang menyelamatkan anakmu kek, mau kau jadi mata-mata negara kek, mau kau jadi orang yang sedang tersiksa kek, situasi apapun kau ndak boleh bohong. Pertanyaannya, kalau ternyata terjadi kebohongan, apa jawaban Bapak? Ujung-ujungnya tergantung Tuhan. Ngapain dijelasin ke saya? Maksudnya gini Ya, loh, di sini perintah pokoknya mantepnya itu diskusi jangan kita. berdusta. Giliran Bapak membuat statement kami tidak boleh berbohong, Bapak menjadi Tuhan. Ketika saya tanya, gimana konsekuensinya kalau ada yang berbohong? Ya suka-suka Tuhan lah, Pak, nggak usah jelasin ke saya, Pak. Selesai diskusi kita, ya. Kenapa? Ujung-ujungnya Bapak nanti suka-suka Tuhan. Ya udah, Pak, Tuhan Bapak aja suruh diskusi sama saya ya. Biar saya lebih tahu. Belum tahu. Nggak apa-apa, saya mau izin dulu 5 menit, silakan dilanjut yang lain karena diskusi ini sudah selesai ya. Terima kasih. Pak Yusar jangan Oh, ditunda kayak gitu, dulu. apple to apple aja. Kalau menurut Bapak di Islam harus gini, ya Kristen juga harus begitu, Pak. Enggak, Harus Pak, apple to saya apple. tidak Bapak memberikan jangan begitu. konsentrasi menekan terus ke Islam, sedangkan di ajaran Bapak sendiri itu sangat membagongkan, Pak. Jangan sampai Saya kayak tidak gitu. menekan, maksudnya menjelaskan kalau di Kristen itu tadi kan ditanya di Kristen. Saya Kalau ditanya, jawabannya udah suka-suka Tuhan, kita juga sebenarnya bisa, Pak, suka-suka bukan, Tuhan. bukan, saya Mau gimana pun juga. Nah, kayak maksudnya gitu. saya bedakan.
kebohongan terpaksa yang seperti Uniripa sholat dulu. dicontohkan Uniripa tadi. Silakan Itu kan dilanjutkan sama keputusan yang lain, manusia. silakan. Wah, Bang Yusar, gini Bang Yusar, saya mau tanya dulu. Berarti kita sepakat ya, tidak dibenarkan kebohongan itu. Saya mau tanya, ketika Abraham dan istrinya yaitu Sarai dan menghadap kepada Firaun, dan Abraham mengatakan Sarainya itu sebagai saudara perempuannya, apakah itu bukan tindak kebohongan atau ya? Jawab. Itu kebohongan. Tapi waktu itu belum ada perintah Tuhan yang jangan. Oh, belum ada perintah Torah ya Bang ya? Belum. Oh, Jadi belum ada perintah jangan Torah, berdusta belum ada itu perintah. dibawa oleh Nabi Musa, Pak. Ah, Itu jadi belum Iya, ada belum ada hukum perintah yang ya. diterapkan Tuhan. Hebat Bapak ini, hebat. Ya, saya rasa begini, kalau seandainya negara masih bersikap dengan demikian, istilahnya tentara bukan tunduk ke agama, masih tunduk ke negara. Terutama negara ini harus direvolusi. Coba Kristen sekarang, Kristen ini dua agama yang diakui negara. Itu nggak adil dong bagi negara, bagi agama-agama selain Kristen. Seharusnya biar Indonesia ini jadi Pancasila, Kristen itu dijadikan satu, cuman diakui Kristen, bukan nggak ada Protestan di situ, bukan nggak ada Katolik di situ, hanya ada satu Kristen. Itu baru kayak negara itu baru normal lah, baru adil. Kok ini nggak adil, nggak ada yang diakui Kristen dua, kan agama-agama yang non Kristen itu selainnya kan punya aliran juga, istilahnya punya cabang agamanya juga. Contoh kalau misalnya Islam Sunni sama apa namanya, Sunni sama Syiah, itu kan dua pokok agama dalam Islam yang nggak bisa disatukan sampai besok. Coba kok Kristen kok dua, minoritas Kristen di sini. Bentar dulu Bang Za. Jadi ketika Abraham berbohong itu tidak ada dibenarkan oleh Tuhan ya Bang ya. Ketika Ya, kalau Abraham masalah itu tidak menyatakan tahu, Sarai Pak. itu Tapi saudara waktu itu perempuannya, belum. berarti dibenarkan Tuhan ya. Aku jangan benar, Anda bilang dibenarkan Enggak, jawab Tuhan, dulu. tapi Dibenarkan belum oleh ada Tuhan tidak, perintah Bang? Tuhan tuh jangan pergi. Iya, jawab dulu. Dibenarkan oleh Tuhan tidak tindakan Abraham ketika dia mendatangi Firaun dan menyatakan Sarai itu adalah saudara perempuannya. Dibenarkan oleh Tuhan tidak? Waktu itu yang jelas ya bisa dibenarkan. Oke, ketika ular menipu Hawa dibenarkan Tuhan tidak? Ular menipu Hawa Iya. itu tidak dibenarkan, buktinya Loh. dia dihukum. Kok ketika Abraham menyatakan istrinya adalah saudara perempuannya dibenarkan? Kok ular Itu ketika menipu seperti Hawa yang disampaikan tidak dibenarkan? Umi Gimana ini tadi. Bang? Itu kan situasional seperti yang disampaikan Umi. Lagi lupa Tapi waktu ingatan itu ya Bang belum ya. ada Pelin- hukum. Tergantung Bang, kebutuhan ya. berarti ya Bang ya, tergantung Oh, kebutuhan. bukan. Waktu belum ada perintah jangan berdusta. Oke. Semua orang kan melakukan apapun masih belum ada hukuman. Oh, berarti ketika ular Jadi menipu Hawa, berarti dibenarkan Tuhan tidak Bang? Kalau ular itu tidak dibenarkan, buktinya dia dihukum, Oh, ditutup. dihukum. Nah, pertanyaan saya, ketika Abraham menyatakan istrinya Sarai menjadi saudara perempuannya, dihukum dibenarkan Tuhan tidak? Kalau itu dibenarkan, Oh, buktinya dibenarkan. Tuhan melindungi Sarah waktu yang mau mengambil istri itu diberi mimpi oleh Tuhan. Iya Bang ya Bang. Karena Berarti apa kebohongan itu mengikuti belum melanggar kehendak ya hukum. Bang ya? Perintah itu ya, hukum dari Tuhan mengikuti kehendak ya Bang ya? Bukan, belum ada hukum. Oh, belum ada Waktu itu hukum. betul-betul kuasa Tuhan yang bekerja. Berarti Tuhan lupa membuat hukum ya Pak ya? Tuhan lupa Belum, membuat. memang belum ada. Belum saatnya Tuhan menurunkan hukum. Hukum itu turun baru pada zaman Musa. Oh, berarti 10 ular perintah nggak dihukum Allah ya Bang? itu. Berarti ketika ular menipu Adam, berarti hukuman Tuhan itu tidak berlaku ya Bang ya? Itu sudah ada hukum. Oh, sudah ada hukum. Hukumnya Berarti apa? kedepannya Jangan hukumnya hilang memakan lagi. buah. Ketika Abraham sudah ada, hukum itu hilang lagi gitu. Gini Pak, waktu ular itu menyuruh Hawa, itu kan sudah ada perintah Tuhan. Jangan kamu memakan buah yang itu, misalnya kan. Itu kan sudah jadi hukum. Firman Tuhan menjadi hukum. Iya, Manusia dengan cara taat. apa Manusia- dengan cara apa ular menjadikan Hawa dan Adam berdosa? Dengan cara apa? Dia dengan cara merayu Hawa, dia Menipu menipu Hawa, Menipu tidak? ya kan? Menipu.
dibenarkan. Tapi kalau Hawa, seandainya Hawa waktu itu sama Adam tidak makan buah itu, walaupun dia nipu kan nggak apa. Dibenarkan Nah, Tuhan begitu tidak. Adam dan Hawa itu berarti makan Tuhan buah, ketika baru menghukum ular, berdosa. dibenarkan Tuhan tidak nipu itu. Ular itu jangan bilang soal dibenarkan atau tidak ya Pak ya. Itu bukan soal dibenarkan, itu saya kan tidak sampai sejauh itu keputusan Tuhan saya tidak tahu. Tapi Berarti ini berarti cara keputusannya mengupasnya begini, Pak. tergantung Cara Tuhan mengupasnya. Tuhan ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut Wah, ya. boleh. Oke. Pak Auser nanti aja ya. Bapak kalau mau bawa doktrin Bapak sendiri di gereja Bapak aja ya. Di sini kita mau bicara saya tidak konteks. membawa doktrin. Saya Oh, iya, kalau iya, ya udah kalau ditanya, ya Bapak diam jawab. dulu. Bapak diam, Iya. saya mau ngomong dulu ya Oke. bentar ya. Siap. Teman-teman, mungkin saya kasih informasi ya terkait tentang apa yang didiskusikan Bang Hasan. Yang pertama, Ini izin dulu Setiap nih, orang- saya mau sembahyang dulu nih untuk Kian Santang, Bang Veta semuanya ya. Uni, salam hormat Siap. nih semuanya ya. Ya nuhun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya tidak peduli dengan doktrin siapapun yang membawa asumsi liar pribadi, saya nggak peduli dengan itu. Tapi saya mau membawa ide dan gagasan yang berdasar. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh pada waktu itu Tuhan nggak kasih hukum, udahlah, saya pembelajar kitab kalian. Dalam kitabmu saja Pak Yusar, ketika hukum Torah telah diturunkan dalam Imamat pasal 10-20 tidak boleh orang berzina dengan istri orang, maka kalau ada yang berzina dengan istri orang maka orang itu harus mati. Tuhanmu juga tidak jalankan itu kok kepada Daud kok. Buktinya Daud nggak mati. Ya, yang kedua, ketika dilarang berdusta dalam 10 hukum Taurat, bahkan Yakub sudah hidup di bawah hukum Taurat, buktinya Yakub menipu saudaranya kok, dibantu sama mamanya kok, nggak dibunuh Tuhan kok, aman-aman aja kok. Ini Tuhan ya tergantung suka-suka Tuhan, siapa yang dia pilih ya. Kalau menipu ngambil bini orang nggak apa-apa, karena kebetulan mungkin saja Tuhan kalian ini mau lahir dari keturunan Yakub dan Daud. Jadi keturunan Yakub dan Daud nggak boleh diapa-apain karena itu nenek moyang Tuhan. Yehuda meniduri Tamar, menantunya nggak dibunuh Tuhan kok, sah-sah aja kok, biasa-biasa aja. Kenapa? Ya lagi-lagi nenek moyang Tuhan. Maka kalau kita lihat giliran Onan ya yang tidak mau menurunkan keturunan, ini Onan dihabisi nyawanya gara-gara nggak mau memberi keturunan kepada Yehuda loh. Ini Tuhan nggak suka, akhirnya dibunuh sama Tuhan. Begitu juga kemudian Achan dan Uza. Achan itu ngerampok, dihabisi sama Tuhan langsung loh. Kenapa ya? Bukan keluarga Tuhan. Uza hanya tersenggol takbut Tuhan, langsung dihabisi nyawanya di tempat sama Tuhan loh. Kenapa? Ya gara-gara bukan keluarga Tuhan. Daud ngambil bini orang nggak dihabisi nyawanya gara-gara apa? Nenek moyang Tuhan. Yakub menipu bapaknya, mengambil hak kesulungan Esau. Ya kenapa gak dihabisi Tuhan? Kan nenek moyang Tuhan. Kenapa Yehuda dibiarkan tidak dihabisi gara-gara Skidi papap sama Tamar? Kan nenek moyang Tuhan. Jadi Tuhan Anda itu memang membiarkan kejahatan karena nenek moyangnya ngelakuin. Coba kalau yang ngelakuin itu bukan nenek moyangnya, dihabisi. Buktinya Achan sama Uza. Ya, wajar sih karena kan namanya manusia, punya sifat kemanusiaan, ya pasti nepotisme lah. Saya kalau punya kerja di perusahaan, saya dulu kan lah keluarga, nepotisme itu ada, itu manusia itu punya nafsu begitu. Ya kebetulan Tuhan kalian kan manusia ya kan, punya sifat kemanusiaan. Ya ketika dia punya keturunan nenek moyang, ya pasti dia prioritaskan nenek moyangnya ya kan. Makanya beda dengan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad itu yang dipuji-puji nenek moyang orang lain. Lucu Nabi Muhammad ini ya. Kenapa ya Nabi Muhammad mengarang kitab menurut orang Kristen tapi tidak memuji-muji keluarganya di dalamnya, justru memuji-muji keluarga Yahudi. Giliran orang Yahudi dalam kitabnya malah maki-maki keturunan orang lain, mengatakan bahwa keturunan si Kanan itu jadi budak. Dalam kitab tersebut dikatakan suku Amalek diberantas Tuhan turun-temurun karena tidak menyembah kepada Tuhan sama yang menyusui. Giliran mereka berbuat jahanam, menyembah Baal dan Molok, menjadi pilihan Tuhan loh. Rasis sekali bukan? Inilah yang menjadi asbab kemudian orang-orang. Assalamualaikum Ami. Assalamualaikum. Putus-putus Ami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam Ami. Suara Ami putus-putus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putus-putus. Salam dari Masya Allah Taif, Allahu Akbar, Subhanallah. Semoga Allah mengizinkan suatu saat saya ke sana insya Usianya Allah. panjang. Amin insya Allah. Salam dari Taif semuanya.
Kang Kian Santang sehat. Doain ya Ami kami ya. Alhamdulillah sehat. Ya Ami. Ya. Doain akang biar cepat nikah ya, biar cepat laku. Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya mah gitu lah. Terima kasih. Assalamualaikum buat semua. Waalaikumsalam. Nuhun Kang. Salam Ami. Siap deh. Salam warahmatullahi. Ya Ami, I love you Ami. Lagi toif kok sempet-sempetnya aneh. Beda toif sama tawaf ya. Toif itu nama tempat, tawaf itu adalah ritual. Jangan disamain toif sama tawaf ya sayang. Lagi di toif bukan lagi mentoifkan diri. Beda ya. Lanjut. Taib itu jalan-jalan ya. Iya beda. Ini tadi kan ada sebut mengenai anak Tuhan ya. Anak Tuhan itu besar nggak hubungannya dengan penyakit waham yang mereka derita ini? Mereka bukan penyakit wahan. Tunggu. Mereka nggak bisa dikatakan penyakit wahan karena penyakit wahan itu penyakit yang diberikan yang dialami oleh kaum muslim. Mereka kaum kafir. Mereka bukan penyakit wahan. Kalau menjadi kafir, konsekuensinya akan menimbulkan dosa-dosa besar lainnya. Apa itu? Angkuh, sombong, nggak tahu diri, nggak tahu malu, nggak beradab, nggak tahu empati. Jadi kekafiran itu jadi gini ya. Kalau kita bicara bagaimana Islam, keimanan berimplikasi terhadap amalan dan perbuatan. Orang beriman akan pelan-pelan menjadi orang jauh lebih baik. Orang kafir implikasinya apa? Akan sesat lagi menyesatkan. Dia tahu itu benar dan dia putarkan kebenaran itu. Maka ini orang akan mempengaruhi peradaban. Nah, jadi kalau wahan itu penyakit yang dialami umat Islam di akhir zaman. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan Bang Yusar dilanjut. Aduh, Kristen ini. Pantesan tidak bisa membedakan manusia dan Tuhan. Taib dan tawaf juga nggak bisa membedakan. Ya, silakan Cuma lanjut. mau tanya aja Uni. Ya, tanya Tadi aja. kan sudah cukup Mbak Uni menyampaikan semua. Artinya, nah ini kan saya dulu itu pernah baca Al-Quran, tapi terjemahannya waktu itu. Dan dikisahkan di situ kan. Jadi saya bisa baca kitab Barnabas juga pernah. Al-Quran yang terjemahan juga pernah ada kisah yang mirip di kitab Barnabas sama di Al-Quran tentang penyaliban Nabi Isa. Di ayat keberapa Pak di Al-Quran Pak? Yang mirip kisahnya di Barnabas itu yang mana di Al-Quran? Kisahnya yang mirip itu tentang bahwa Isa itu tidak disalib tapi diserupakan. Di Barnabas itu di bab keberapa atau di halaman keberapa dikatakan kalau Yesus itu tidak disalib? Karena bukan cuma Barnabas. Itu saya waktu masih sebenarnya kecil, bukan cuma Barnabas saja, Pak. Ya. Jadi izin ya, maaf Pak, saya potong langsung ya. Saya nggak mau kita lama-lama ya berputar-putar. Saya sampaikan di sini, literasi yang tidak kalian pahami, jangan minta saya untuk carikan literasinya supaya kalian paham. Kalian yang bawa premis, kalian yang bawa literasinya. Kalian yang menjelaskan, kalian yang bawa datanya. Kalau kalian hanya kira-kira, seumpamanya kalian, oh waktu itu kayaknya deh, oh jangan bawa ke saya ya. Saya nggak mau dibebankan. Yang saya sampaikan saya nggak mau. Memang pernah tak baca itu benar kan? Ya, makanya saya buktikan dulu. Gini Pak, saya bukan orang yang gampang percaya dengan orang loh Pak. Jangankan dengan orang Kristen, dengan orang Islam saja saya nggak gampang percayaan loh. Iya. Ketika Bapak bilang Bapak pernah baca Barnabas, apakah itu betul? Belum tentu. Saya minta bukti. Makanya saya tuntut buktinya di halaman keberapa Bapak baca kitab Barnabas itu. Kalau buktinya kisah itu dua-duanya tentang penyaliban Nabi Isa. Saya itu tidak sama. minta saya tidak minta klaim Bapak bahwa kisah itu sama. Saya minta buktikan kepada saya Bapak betul-betul pernah baca kitab Barnabas, minimal Bapak tahu halaman keberapa waktu itu. Kalau lupa ya Mbok cari tahu dulu. Kalau enggak ada enggak. Kalau enggak apa jangan dibahas di hadapan saya deh. Ya udah kalau gitu saya enggak terlibat. Saya enggak bisa membahas sesuatu yang saya enggak ada datanya. Barnabasnya Mbak. Ini maksudku saya tanya yang di Al-Quran. Jadi, di Al-Quran kenapa? Ya itu kan saya baca sudah dewasa, sudah umur 20-an. Jadi baca Al-Quran itu dari ayat yang mana yang Bapak baca? Biar saya buka langsung nih.
Saya kalau baca Al-Quran tuh bukan Itu tentang- Al-Quran itu ya Pak. Tentang Nabi Isa yang diserupakan. Jadi bukan Wa ma Nabi Isa yang qataluhu wa ma disalib. salabuhu. Oke. Ya, itu. Apa yang mau Pertanyaan Bapak saya cuma tanyakan? ini, Apa pertanyaannya? apa di situ tidak terkesan bahwa Allah itu membohongi umatnya? Karena apa? Umat taunya yang disalib itu Isa. Oke, siap. Padahal Oke, saya jawab setelah ya. kitab Al-Quran turun, baru dijelaskan kalau yang disalib itu bukan Isa tapi yang diserupakan. Oke, terima kasih Uni. Oke, pertanyaan di sini menanyakan esensi Tuhan saya. Apakah Tuhan saya ini tidak menipu? Tidak. Allah saya tidak dihakimi penipu kalau dia membalas tipu daya. Kalau memang sepakat bahwa ketika Tuhan membalas tipuan manusia, dikatakan Tuhan penipu, tolong akui Tuhan Anda yang pernah membunuh adalah Tuhan pembunuh. Jangan standar janda. Ya, karena tidak bisa dikatakan membalas tipu daya dikatakan penipu. Itu namanya membalas tipuan. Kalau ada pembunuhan karena pembalasan nggak bisa dikatakan pembunuh dia, tapi dia membalas pembunuhan. Itu maknanya, itu kenapa kita harus belajar bahasa Indonesia dengan baik dan benar supaya ngerti setiap diksi yang kita masukkan di dalam kaidah bahasa Indonesia. Ya. Nah, dalam ayat tersebut ya, dan karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, bukan Allah yang menipu. Allah mengizinkan mereka menipu diri mereka dan menipu orang lain yang percaya mereka karena mereka mengatakan kami udah bunuh Isa. Klaim mereka yang mengklaim kalau mereka telah membunuh Isa. Apakah betul itu Isa? Emang bisa mereka buktikan? Jangankan membuktikan yang dibunuh adalah Isa putra Maryam, untuk menangkap Yesus saja mereka butuh bantuan cium kudus Yudas dulu. Artinya mereka nggak kenal siapa Yesus. Hansip Romawi itu kalau memang kenal sama Yesus, ngapain minta tolong sama Yudas untuk mencium kudus dulu? Lagi pula dalam kitab Anda, Yesus itu memang bisa berubah wajah. Bahkan ketika ketemu Maria Magdalena, Yesus itu nggak dikenal sama Maria Magdalena dan juga murid-muridnya. Mau bilang Yesus penipu? Mau bilang Yesus penipu? Jangan gitu. Nah, dan kalau kita lihat, dan karena ingat loh ya, apa yang dilakukan Allah itu alasannya kembali kepada manusia loh, makhluk Allah loh. Kalau kalian ingin menipu orang lain, Allah izinkan. Kenapa diizinkan oleh Allah? Karena Allah ingin menunjukkan siapa yang layak masuk surga, siapa yang layak masuk neraka. Karena surga dan neraka itu ada. Emangnya Tuhan kami, Tuhan yang giliran Raja Abimelek mau memperkodok Sarah, turun bilang, jangan kau sentuh, kembalikan istri orang itu sementara dia nabi. Bisa Tuhan datang ke Abimelek untuk melarang supaya Abimelek menyentuh Sarah. Giliran Daud ngambil bini orang, Tuhan nggak turun ngingetin. Giliran Daud udah hamilin istri orang, baru Tuhan bunuh itu anak. Ditula lagi seminggu. Ini ada apa dengan Tuhan kalian? Bingung saya. Katanya bisa turun naik ngomong sama nabinya. Itu Daud waktu ngambil Batseba jadi bininya, waktu di papap, Tuhan lagi ngapain? Lupa. Giliran Abimelek mau menggauli Sarah, dia turun bilang, kembalikan istri orang itu, dia adalah nabi. Giliran mentang-mentang istri Uria, Tuhan kalian kayak nggak ada tanggung jawabnya sama bini Uria. Padahal yang menggauli itu nabinya sendiri, Daud. Malah ketika si Daud menikah dengan Batseba, Tuhannya malah seneng lagi karena punya anak kemudian Salomo, dan Tuhan suka sama Salomo. Lucu kan Tuhan kalian? Nah, dan di sini dikatakan, dan karena ucapan sesungguhnya kami telah membunuh Isa Al-Masih putra Maryam, ini karena klaim mereka, songong dan sotoynya mereka, padahal mereka tidak membunuhnya, kata Allah. Padahal mereka tidak menyalibnya, tapi mereka aja yang songong sotoy, gua udah bunuh tuh si Isa tuh. Padahal mereka nggak tahu mana yang Isa, mana yang bukan. Mereka pun berselisih paham. Dan ternyata dokumentasi bahwa perselisihan itu terjadi bahkan di kalangan Kristen muncul dalam surat-surat apokrifa kalian, termasuk dalam buku yang ditulis oleh William Barclay. Saya punya bukunya, Pemahaman Alkitab Yudas dan Yohanes Setiap Hari. Ada di dalam halaman, saya lupa 85 atau berapa itu. Saya punya bukunya by the way ya. Di situ dikatakan ada salah satu surat apokrifa, surat Petrus kalau nggak salah, itu menceritakan bahwa Yohanes bercerita bahwa Yesus yang mati itu Yesus yang bukan Yesus, karena Yesus yang lagi ngobrol dengan Yohanes lagi di Bukit Golgota, di Bukit Tengkorak.
Bahkan informasi tentang kematian Yesus pun di internal Kristen tuh masih berseliweran. Makanya banyak kitab yang diapokrif, dilempar ke belakang karena tidak mendukung doktrin Tuhan mati menebus dosa. Makanya betul lah, maha benar Allah. Allah beritahukan kemudian kesesatan itu supaya tidak berlangsung lama. Bahwa karena yang sesat itu orang yang udah sesat. Siapa yang sesat itu? Orang-orang Romawi, orang-orang Itali, orang-orang Eropa. Dan betul, orang-orang Eropa mereka tidak pernah memiliki panduan hukum Taurat. Jadi wajar Allah mengizinkan mereka sesat, karena yang sesat itu orang yang sudah tersesat, penyembah pagan. Makanya Paulus itu kan ngajarin ajaran Yahudi itu kan, seorang Farisi munafik ini ngajarin ajarannya kepada penyembah pagan, kemudian mencampurkan ajaran tersebut. Ya artinya Allah mengizinkan sesat orang yang sudah sesat di awal, penjajah waktu itu. Nah, bagaimana dengan orang Yahudi? Orang Yahudi tidak diberi kesempatan lagi untuk bertobat. Kenapa? Karena sudah berkali-kali Nabi diutus kepada mereka, dihabisi. Nabi diutus, dihabisi. Nabi diutus, dihabisi. Ya udah, berarti pengen sesat. Sama seperti Firaun. Allah sudah kasih berkali-kali kesempatan untuk bertobat. Ternyata tidak mau bertobat. Ya matilah kau dimakan cacing. Nah, artinya di sini Allah tidak menipu, tapi membalas tipu daya. Nah, Tuhan penipu itu ada dalam kitab Bible. Contoh Lukas 24 nomor 46, ya. Ini baru penipu nih, ini penipuan publik nih, secara akademik nih penipu banget nih. Ini kalau gelarnya profesor udah dicopot dia loh. Ya, ingat ya, seorang profesor itu kalau menipu secara akademik gelarnya bisa dicopot. Ini pernah terjadi by the way. Ya, saya kasih data dulu ya, gelar profesor dicopot ya. Ya, apalagi gelar ketuhanan ya. Ini kalau Tuhan penipu bisa dicopot gelar ketuhanannya nih. Gelar profesor aja pernah dicopot ya. Saya kasih data. Buntut Ya, sebentar ya teman-teman, Uniripa kena tabok guys. Kena tombak. Kena tombak dia. Tapi nggak apa-apa, di tetap layar teman-teman ya. Karena akun Uniripa ini banyak ya, kemarin saya sudah siapin juga akun buat Uniripa. Di tab-tab layar teman-teman, biar komalnya kuat, biar anti tombak ya. Ini penonton banyak tapi yang tab-tab layarnya sedikit. Akang jangan open cam gitu Kang. Ya. Jangan open cam gitu, terlalu ganteng. Ganteng aja dulu lah, laku nomor 2. Kita nunggu Uniripa ya. Di gaspol tab-tab layarnya kawan-kawan semuanya ya. Buat teman-teman Kristen yang ingin diskusi sehat, santai, edukasi dan akademis, silakan naik ke atas ya. Kita tidak menerima oten-oten yang suka menghujat ya. Tinggalkan dulu ajaran Kristennya, kita diskusi santai ya, biar nggak ada hujatan ya. Kalau membawa ajaran Kristen pasti menghujat, saya jamin itu 1000%. Saya yakin itu. Ayo di tab-tab layar dulu teman-teman. Yang Kristen silahkan naik ya. Typing aja udah menghujat dia. Apalagi Oke Pak, saya mau izin turun. Pak Yusar, tunggu Uniripa dulu ya, biar ada. Oh masih bisa, Uniripa. masih ditunggu ya. Oke. Ya, tunggu Terima kasih. Uniripa dulu biar apa? Biar enak. Uniripa mungkin lagi nyiapin Oh akun. iya. Saya pikir ada gangguan. Enggak, dia kena tombak tadi, kena report. Oh iya. Kena report biasa, kalau kayak gitu udah biasa. Tapi nggak apa-apalah, santai aja kita mah. Oh iya. Tapi alhamdulillah Pak, kalau di Islam ya Pak ya, kalau di Islam kita tidak mereport Tuhan Pak. Beda sama yang sebelah, Tuhannya aja direport, di-kick dari dunia. Nah ini Uniripa udah hadir guys, silakan Uniripa. Oh, iya. Masya Allah cantiknya. Akang, aku naik 2 akun ya. Satu akun yang bisa buka cam, yang satu akun untuk ngomong. Akunnya naikin ini namanya Mesiah Ganteng ya, naikin ya. Nah naikin tuh Bang Jombi dan kawan-kawan, silakan. Ripa penipu, buktikan. Kalau Ripa penipu, buktikan, sini naik. Enak loh, buktikan. Kita nerima, kita itu loh bagus loh room kita itu. Kalau misalkan ada yang penipu, buktikan, naik ke atas.
Nah, udah Bang User, silakan Bang User. Oke, biar Uni yang tadi ngelanjutin dulu. Oke. Nah, ingat teman-teman ya, saya pernah menekankan hal ini sebagai seorang mahasiswi komunikasi penyiaran Islam yang tadinya prodi saya adalah PAI. Saya diajarkan how to teach, bagaimana menghargai ilmu. Saya minum dulu ya. Nah, yang tidak boleh dalam dunia pendidikan itu adalah berbohong, menipu. Itu tidak boleh sekali ya. Yang diizinkan atau yang dimaklumi adalah typo, salah, lupa, hilaf. Karena itu natur, itu berkaitan dengan kemampuan manusia. Ya. Tapi kalau menipu itu pilihan. Nah, bahkan buntut Nadiem Makarim copot gelar profesor 2 guru besar, rektor UNS dituding tutupi kasus korupsi. Penipuan ini ya, menutupi kasus korupsi. Gelar profesor bisa dicopot. Pertanyaan saya, ketika ada Tuhan menipu jemaatnya, bisa nggak gelar ketuhanannya dicopot? Harusnya bisa, tapi karena dia Tuhan mungkin nggak bisa ya, suka-suka dia lah ya. Nah, saya akan tunjukkan Tuhan menipu jemaat. Ya. Kalau saya jadi jemaat, saya nggak mau punya Tuhan yang menipu, ya. Saya mau punya Tuhan yang, ya kalau dia Tuhan menipu, kenapa saya harus menuhankan dia? Mending saya nuhanin iblis sekalian lah, ya kan? Nah, kalau kita lihat dalam kitab Lukas pasal 24, teman-teman ini agak diksi ini sangat menyakitkan buat teman-teman Kristen, karena ini arah panah saya ke agama Kristen. Tapi saya tidak mengajak untuk membenci Kristen, hanya mengajak untuk berpikir kritis. Kalau saya salah, orang Kristen berhak untuk meluruskan. Kalau bisa luruskan, kalau tidak bisa meluruskan, kalau apa yang saya sampaikan tak terbantahkan, ya kalau tolak ya silahkan, nggak nolak ya alhamdulillah, nggak apa-apa kan. Namanya kita belajar cerdas di sini. Lukas 24 nomor 46 ya. Kalau teman-teman buka, ini kita ambil satu perikop. Kata orang Kristen kalau baca kitab itu harus ada konteksnya. Jangan copot-copot ayat. Jangan copot-copot ayat. Jangan copot-copot ayat. Maka sebagai seorang muslimah yang berusaha akademik, saya menghargai sudut pandang orang Kristen, maka saya pakai satu perikop. Perikopnya di sini adalah Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Maka orang yang pintar, orang yang cerdas ya tahu. Ini Yesus lagi ngomong sama murid-murid ya. Kalau ngomong sama murid ngapain? Ngajak makan, duduk kongko-kongko atau mengajar? Masa ngajak makan nggak jelas? Pasti ngajarin dong. Maka setiap yang disampaikan oleh Yesus harusnya kan pengajaran tuh. Nah, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau dijawab nggak ngeri ya. Kalau murid-muridnya menjawab, kok Tuhan butuh keselamatan, ya kan? Nah, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Ini emang kurang ajar murid-murid Tuhan dikatain hantu. Emang nggak ada adab ini lama-lama muridnya Yesus ya. Masa Tuhannya dikatai hantu? Nah, akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkajui? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Yesus masih di dunia aja nggak dipercaya loh, apalagi udah naik ke surga ya. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging. Jadi yang tidak punya daging hantu. Jadi kalau ada yang ketemu Yesus yang tak berdaging adalah hantu. Karena Yesus berdaging dan bertulang. Rabalah, orang Yesus suruh raba, kok rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging. Jadi kalau ada yang ngaku bertemu Yesus tidak berdaging dan bertulang, itu adalah hantu, seperti yang kamu lihat padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka, dan seketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran. Berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Minta makan guys, 3 hari 3 malam gak ada makanan di kuburan, kayaknya lapar ya kan.
Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Itu kenapa saya suka ikan goreng sampai sekarang, karena ini makanan kesukaannya Tuhannya Kristen. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Makan Tuhan guys. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat dan kitab Nevi'im dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Yesus mengutip kitab Perjanjian Lama. Ternyata sebagai seorang pengajar, Yesus telah membohongi murid. Masalahnya murid nggak ada kritis waktu itu, mungkin karena muridnya nggak pernah baca Perjanjian Lama. Karena setelah di tahun 2024 dan berapa ribu tahun kemudian, ternyata tidak ada kata-kata tertulis Mesias harus mati, menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga di dalam kitab manapun. Jadi kalau tidak ada tertulis di kitab manapun pernyataan bahwa ada tertulis Mesias harus mati dan bangkit di hari ketiga, ada dua konsekuensi. Yang pertama, Yesus berbohong atau lupa kalau ayat itu nggak pernah ada sebagai kemanusiaannya, karena namanya juga manusia, wajar kan lupa. Atau ayat itu sebetulnya ada, tapi ayat itu hilang dimakan kambing, keledai. Nah, itu yang namanya menipu. Ya, kalau kami, Allah tidak pernah menipu, tetapi Allah membalas tipu daya. Karena Allah ketika membunuh itu membalas pembunuhan. Allah menghinakan manusia itu membalas penghinaan. Allah menghukum manusia itu wajar, dia adalah Tuhan. Dia bukan dihukum. Tuhan kami tidak pernah dihukum, karena Tuhan kami bukan dihukum tetapi menghukum. Tuhan kami nggak perlu ditanya apa yang dikehendaki, karena Tuhan kami tidak akan pernah ditanya oleh makhluk, dan tidak ada mampu makhluk mempertanyakan Tuhan, tapi Tuhanlah yang akan bertanya apa perilaku makhluk. Sejak kapan Tuhan bisa diintervensi? Gitu. Silakan. Oke Umi, saya rasa sudah cukup. Terima kasih sekali. Izinkan turun saya. Ya, siap Pak User, semoga mendapatkan pengetahuan. Sambil Bapak turun, perlahan renungkan, saya menjawab Pak Johnson Gabe. Semakin kau rendahkan Kristen, yakinlah semakin banyak yang murtad masuk Kristen. Belum pernah saya lihat ada yang murtad di TikTok gara-gara belajar sama Mikana, sama Bom-Bom. Tiba-tiba ada dulu si Razi, memang Razi dia keluar dari Islam masuk Kristen. Iya, bukan karena ilmu Pak, karena benci orang Islam dia. Habis itu dia balik lagi. Bahkan si papa jahat aja yang membenci orang Islam itu nggak ada dikatakan dia itu dibaptis. Si BAB aja diragukan dibaptisnya, padahal dia Syiah loh. Jadi kalau kalian bilang banyak yang murtad, yang mana yang murtad? Ada di TikTok yang murtad karena ilmu pengetahuan seperti yang dilakukan oleh Yoga, Jai, Olan, Jimen, dan juga Novan. Ada nggak? Pak, kalau cuman semakin kau rendahkan Kristen, satu, saya tidak merendahkan Kristen, saya membuka fakta. Kedua, akan banyak yang murtad, yaitu angan-angan dan cita-cita Bapak. Enggak masalah, silahkan bermimpi terus. Ya, mungkin gitu. Silakan. Halo Mbak. Ya, halo Pak Andreas. Selamat sore. Ya, silakan Pak Andreas, Kristen atau Islam? Kristen. Oke, silakan Bapak boleh bertanya, boleh menanggapi. Silakan. Saya mau tanya. Di dalam Alkitab itu, atau di dalam kitab Anda, atau literatur apa aja yang Anda jadi referensi, di mana sih Yesus itu berbohong? Tunjukkan ayat. Pak Andreas, boleh nggak kalau suaranya dibesarkan? Oh iya, saya mau tanya tadi Andreas, Mbak Rifa katanya. Udah, saya sudah tangkap. Saya sudah tangkap, Pak. Oh, iya. Enggak, dalam dijelasin Islam. bagi yang lain. Oke. Jangan Islam, saya minta literatur, Mbak. Iya, silakan. Bapak minta literatur dari sudut pandang Islam dong, Pak. Gimana sih? Iya, makanya. Saya tunjukkan.
Tidak ada, Pak. Literatur mana maksudnya? Tidak pernah Oh, nggak kami ada. umat Islam mendapatkan literatur diberitahu oleh Allah dan baginda Muhammad ibnu Abdullah bahwa para nabi itu adalah orang yang durjana kelakuannya, Pak. Nggak ada, Pak. Bukan, sampai salah tafsir. Saya ngomong tadi, katanya Yesus itu berbohong. Jadi pantas dia itu dipecat dari ketuhanannya. Nah, makanya saya bilang, Saya nggak bilang begitu loh, Bapak kok mempelintir perkataan saya. Saya bilang begini, Pak Yusur mengatakan, apakah Tadi kan- Tuhan tadi Bapak kan Anda- baru masuk. Bapak ini gimana sih? Saya nggak merasa ngomong Iya. seperti yang Anda pelintir. Itu bahaya loh pelintiran itu loh. Bapak kan menghakimi tadi kan Anda akibat memberikan bukan apa, sebab. analogi. Oh enggak, saya yang tahu Pak. Jadi saya harus jelaskan biar Bapak paham. Saya nggak kan suka Anda- nih diintervensi orang lain. Enggak. Saya jelasin. Tadi Pak, saya kan diskusi sama Pak Yuser. Bapak dengar dulu, biar Bapak paham. Bapak dengar nggak secara langsung? Kalau mau, tolong Bapak kutipkan omongan saya biar kita putarkan lagi ini rekamannya. Kita live loh Pak di YouTube loh Pak. Saya bertanggung jawab dengan semua omongan saya loh. Ya, tadi kan Anda Saya bilang begini, Ya, kalau dokter- nih biar saya ulang deh, jangan Bapak yang mengulangi deh. Kayaknya Bapak salah. Gimana? Bapak mau menyampaikan atau saya menyampaikan nih? Silakan sampaikan aja dulu. Nah, Baru aja duluan. Pak, saya tadi diskusi sama akun bernama User. Dia bertanya tentang surah An-Nisa. Surah An-Nisa, kalau tidak salah surah An-Nisa ayat ke-157. Menurut pemahaman dia yang dia tangkap, mengindikasikan Allah menipu, membohongi orang-orang. Saya jawab tidak. Karena kalau Tuhan tidak menipu, tapi kalau ada manusia yang tertipu karena kelakuannya dan atas izin Tuhan, artinya Tuhan mengizinkan orang lain menipu dirinya karena memang orang itu boleh dibalas tipuannya. Tuhan sedang membalas tipu daya. Saya bawa seperti itu contoh analoginya yang lebih dipahami. Kalau Tuhan membunuh, apakah Tuhan pembunuh? Masa Bapak mau terima Tuhan pembunuh? Kan nggak gitu. Tapi Tuhan membalas. Nah, kecuali Tuhannya Kristen, ya, saya bisa tunjukkan ada pembunuhan yang disebabkan karena keteledoran aja. Itu bukan balasan, tapi kezoliman. Nah, terus saya bilang, nggak gitu Pak Al-Quran ini dipahaminya. Di situ karena ucapan orang-orang tersebut membohongi publik dan membohongi diri mereka sendiri. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, padahal mereka tidak membunuhnya. Nah, sesungguhnya yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan. Mereka itu tidak mempunyai keyakinan siapa yang dibunuh, kecuali mengikuti prasangka mereka. Jadi orang-orang ini mengikuti prasangka sendiri. Nah, maka Allah itu sedang membalas tipu daya mereka. Mereka mencoba menipu Allah dan menipu Nabi Isa, tapi yang tertipu mereka sendiri, ya, kegoblokan mereka sendiri, bukan salah Tuhan. Ya, karena Tuhan sudah memberikan ciri-ciri bahwa orang ini tidak berdosa. Ya, Yesus sudah berkata berkali-kali, saya benar, saya bukan orang yang jahat yang perlu dihakimi. Bahkan ketika dihakimi sama Pontius Pilatus pun dia tidak berdosa. Tapi masalahnya orang Yahudi kan nggak percaya. Dia katanya penghujat, tetap dihabisi nyawanya. Nah, tapi dalam kitab Bapak saya menemukan penulis kitab Bapak mengindikasikan justru Yesus terlihat berbohong. Datanya apa? Dalam Lukas pasal 24 ayat 46 itu satu. Ada kedua nih, saya tunjukkan dua. Di dalam itu Yesus mengatakan, bukankah aku sudah mengatakan harus digenapi apa yang ditulis dalam kitab para nabi dan kitab Mazmur dan kitab Taurat? Bukankah ada tertulis Mesias harus mati dan bangkit di hari ketiga? Ternyata ribuan tahun lamanya baik Kristen, Islam, Yahudi, skolar non-skolar tidak pernah menemukan kutipan itu benar-benar ada dalam kitab perjanjian lama. Kecuali Bapak hari ini mampu menunjukkan kepada saya ada tertulis dalam kitab perjanjian lama di ayat berapa, pasal berapa, tulisannya begini bunyinya. Mesias harus mati dan bangkit di hari ketiga. Tunjukkan, maka Yesus tidak berbohong. Tapi kalau tidak ada tertulis di kitab manapun, maka konsekuensinya ada beberapa. Satu, Yesus berbohong. Kedua, ayatnya itu pernah ada tapi hilang.
Wallahu a'lam bisawab. Silakan kalian Kristen yang meluruskan pemikiran saya, menyelamatkan ketuhanan Yesus. Kenapa? Profesor menipu bisa dicopot gelar profesornya, kalau Tuhan menipu bisa nggak dicopot gelar ketuhanannya? Itu urusan kalian. Silakan. Silakan Pak. Itu tafsirannya Anda, Mbak. Kalau Yesus menipu, ya makanya saya katakan, kalau Yesus menipu, berarti Anda kontradiksi dengan katanya Anda sebagai Tuhan. Namanya Tuhan pasti tidak menipu. Bentar Pak Andreas, Kalau- bisa nggak ya. suaranya volumenya digedein dikit Pak Andreas? Suaranya, soalnya ke YouTube kecil Pak. Pakai headset kalau Ya, bisa. tapi Pak. Mbak Rifanya ada Biar nggak, Mas? enak. Ya udah, lanjut. Saya nggak punya headset, Mas. Ya, jadi kalau Mbak Rifa katakan Yesus ada indikasi menipu, nah dari mana kesaksian daripada muridnya yang menipu gitu kok di dalam Alkitab sendiri itu loh? Ya, atau dalam kitab Anda lah yang menyempurnakan semua kitab bahwa Yesus itu menipu. Nah, itu kalau Anda katakan Yesus menipu, itu tafsiran Anda aja gitu loh. Gitu loh, Mbak. Itu pandangan saya Pak, sebagai ini orang bukan Kristen. tafsiran Pak. Jangan Ini hasil kajian. Hasil kajian ya Pak. Makanya Bapak kajiannya bisa mana? tunjukkan nggak di mana tertulis? Ya mana? Ada. Maka Bapak tunjukkan dalam kitab Lukas 24 ayat 46 itu di mana tertulis? Nah, makanya kan Mbak Rifa yang menuduh. Seharusnya Mbak Rifa itu yang menunjukkan. Saya kan menunjukkan ya. bukti bahwa di Lukas Menunjukkan 24 46 itu. Ini gimana sih Bapak ngerti nggak? Pak, Tapi di kan Mbak Lukas Rifa kan 24 katakan ayat. indikasi. Loh, makanya Bapak yang bela Yesus di sini. Di dalam Lukas 24:46 Yesus berkata, ada tertulis Ya, makanya. demikian, Mesias harus mati dan bangkit dari ketiga. Maka kita buktikan sama-sama. Ada nggak tertulis? Kalau nggak ada berarti dia menipu. Kalau ada berarti dia bukan penipu. Bapak tunjukkan Ya. ada nggak? Kalau nggak ada ya udah dia penipu. Ya, makanya Gitu loh saya Pak. bilang- Gimana sih Pak? Maka saya bilang sama Anda, iya, bagi kami apa yang katakan Kristus itu memang benar. Tapi maksudnya tunjukkan bahwa bagian tersebut, ayat tersebut, ada tulisan para ahli, begitu ya, yang mengatakan itu bagian menipu gitu loh. Tunjukkan kepada kami publik. Ya nggak Maka kami mungkin yakin lah bahwa orang apa yang Kristen dikatakan- menuduh Tuhannya menipu Pak. Kalau Ya nggak mungkin lah orang Kristen mengatakan Tuhannya menipu. Tapi ada Pastilah, tertulis makanya Tuhan aku Anda tadi menipu kan- itu ada. Oke, yaudah deh gini aja deh, saya kasih deh data kalau Tuhan Anda mengaku penipu. Loh, Pak, Nah, Tuhan saya mengaku penipu. menuduh karena saya tidak menemukan. Contoh gini nih, Bapak bilang begini. Ada di rumah saya Kalau Anda laki-laki nggak 3 orang. menemukan, tapi itu Anda menuduh itu bagaimana, Mbak? Loh, ini saya lagi buktiin ini. Bapak gimana sih? Pak, misalnya Bapak Itu bilang gini. tunjukkan, ya. Ya ini saya tunjukkan buktinya. Coba tunjukkan. Pak. Iya Allah. Mbak. Pak, dengar dulu. Ini, Mbak. Ini orang Bentar. mau nggak sih ditunjukin caranya menunjukkan bahwa Yesus Ya, penipu? silakan. Saya lagi nunjukin. Ya udah, Bapak diam dulu. Ya, Bapak bilang gini ke Ya, saya. oke. Bapak bilang gini ke saya. Di rumah saya ada laki-laki 2 orang. Saya lihat rumah Bapak nggak ada laki-laki. Bapak penipu atau enggak? Jadi gini, Mbak. Saya katakan ya, kalau analoginya gini. Kalau di rumah saya ada penipu, ada orang yang mencuri misalnya, pasti saya akan ada buktinya. Orang itu mencuri. Gitu loh. Supaya Pak, kita jangan bukan dikatakan masalah pencuri. saya Saya laporan berkata palsu. penipu. Kok bawa kasus pencuri? Saya bilang penipu. Bapak bilang ke saya, Ya. di rumah saya ada laki-laki 2 orang. Lalu saya cek, benar Pak. Bapak bilang di rumah Bapak ada laki-laki nih. Saya masuk ke rumah Bapak, saya lihat di rumah Bapak. Ternyata tidak ada laki-laki. Bapak penipu atau enggak? Silakan jawab. Ya, no. Jadi gini ya, Mbak ya. Kalau aku misalnya katakan di rumahku ada Pak, saya cuman bertanya gitu aja. Kenapa kesulitan sih? Klaim itu Loh, aku kalau lagi tidak jelaskan, terbukti Anda namanya jangan penipuan. Mana sih? Iya, makanya Anda nggak punya bukti, makanya Anda penipu. Loh, ini saya membuktikan dengan mencari tahu nggak ada ayat itu. Bukti bahwa Yesus menipu Makanya- dengan tidak adanya ayat itu. Gimana sih Pak? Mana sih Bapak ini? Makanya saya bilang ayat Alkitab mana yang mengatakan Yesus menipu. Anda nggak punya Ada buktinya, nih, berarti Yesus Anda sendiri yang ngaku. menipu. Yesus sendiri. Ya udah deh, Yesus sendiri yang ngaku deh kalau dia penipu. Ya udah nih. Ya bentar. Heran saya Ayat nih. berapa? Yeskiel Ayat berapa? pasal 13 nomor 9. Ayat mana? Yeskiel pasal 13 nomor 9, Pak. Bapak pelan-pelan santai lah. Apa itu coba? Ya Allah ya Robbi, Yeskiel Pak, pasal coba 13 disimak nomor 9. Pak, biar Uniripanya nggak Tuh. capek Pak. Disimak Capek dulu. lu aku nih. Ya, disimak Pak, kasihan Uniripanya capek. Terus itu kameranya jangan terlalu dekat Pak, lubang hidungnya gede kelihatan. Kalian nggak nyimak. Kameranya jauhin dikit Pak, lubang hidungnya Kok kegedean. malah kita yang dituduh-tuduhin? pribadi, Bas. Gimana nih?
Mana Kok serang buktinya? pribadi? Itu beneran lubang hidung Bapak kelihatan dekat. Ya Allah, diajarin supaya Bapak nggak dihina orang. Lubang hidungnya kelihatan. Bapak malah bilang, aduh. Ya makanya Mbak Rifa, saya katakan coba buktikan ada kalimat yang bahwa Yesus menipu dalam Alkitab. Astagfirullahaladzim. Kalau Pak, enggak nanti Anda saya yang ini menipu, ngomong, bukan. Bapak bawa ke kantor polisi. Bapak bawa ke kantor polisi, kita di rumah, di meja pengadilan aja ya ketemu ya Pak. Bapak laporkan saya, bilang bahwa saya menuduh Yesus menipu ya. Biar nanti kita di pengadilan deh, biar orang pintar yang menilai kita, disiarkan sama TV One ya. Nanti kita disiarkan TV One, Bapak berhadapan dengan saya di ruang publik membuktikan saya penipu atau Bapak yang penipu ya. Gitu aja Pak. Kalau Bapak nggak terima diskusi lintas agama di sini Pak, capek Pak saya Pak. Saya udah nanya, Bapak kalau mengklaim, kalau seandainya Bapak bilang ke saya, Rifa, Jiro, lah Bapak nggak ngerti, Bapak pula yang capek. Bapak yang nuduh saya penipu, Bapak yang capek. Saya kan bilang gini, kalau Bapak mengklaim, Rifa, di rumah saya ada laki-laki, apa tipuan saya? Tipuan saya apa? Aduh, Bapak. Ya apa sih orang Kristen ya? Aduh, Pak Andreas, aduh jadi capek saya Pak Andreas, percuma Itu Pak Andreas datanya botak ada jadi loh, Pak. pinter-pinter. Percuma botak juga kalau nggak pinter-pinter. Percuma Pak. Ya udahlah, ya udah Kalian Bapak nggak ada hebat deh, buktinya. ya udah Bapak. Iya Bapak yang paling pintar Pak, udah. Jangan suka Yang lain, menipu publik. Menipu apa? Bapak kalau saya menipu, tipuan saya apa? Nih, Udah. botak Biarkan saya adalah aja botak. kepalanya aja yang botak, otaknya nggak ada nih. Iya apa yang saya tipu dari Bapak? Otaknya nggak ada. Ya udah deh, saya mending dikatain nggak ada otak daripada punya otak tapi nyembah manusia deh, nggak apa-apa. Yang mengatakan Yesus itu menipu mana ayatnya? Iya nggak Kalian mungkin bisa lah penulis menyediakan. kitab kalian, Pak. Ya, kalau Tidak nggak mungkin mungkin berarti nggak penulis ada. kitab Bapak. Kalian itu Loh, bohong. coba tunjukkan di ayat Bapak kalau Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi. Ada nggak tertulis kalau Yesus pencipta langit dan bumi? Kalau nggak ada berarti Bapak bohong selama ini mengatakan Yesus adalah pencipta langit dan bumi. Saya balikin gimana? Mencret, standar janda. Oh itu begini, kalau itu beda konteks. Giliran dibalikin, mencret. Kalian yang menipu dengan mengatakan kalau tidak tertulis penulis kitab bahwa Yesus adalah penipu, maka Yesus bukan penipu. Maka tolong tunjukkan Yesus itu pencipta langit dan bumi. Kalau nggak ada, kalian tipu kami selama ini ya, bilang Yesus adalah pencipta langit dan bumi. Ini jawabannya jadi begini Mbak. Jadi itu konteksnya Mbak, kontak. Nuduh orang menipu. Saya bisa membuktikan kalau ada yang mengatakan di rumah saya ada laki-laki. Nah itu bukti. Ya udah deh ah. Kalimat yang jelas bahwa Apa? Yesus itu menipu. Ini saya membuka ayatnya. Coba Bapak tunjukkan sabar kepada dulu saya. ya. Ini. Oh ya. Aduh. Ya, saya tunggu. Saya lagi tunjukin. Ya, kalau Yesus mengaku dia menipu, Bapak percaya ya kalau dia penipu ya? Iya, coba. Ya. Ayatnya mana? Ya udah, mantap nih. Baik, Ya. Bapak siap-siap lihat ini. Kita tunjukkan datanya. Nah, kalau aku nih Ya. suka nih. Subidabidam dam. Ah, ini dia ya teman-teman ya. Yeskiel pasal 14 nomor 9 Bapak buka. Aduh Mbak, Yeskiel penjarian lama itu. Yesus itu bahas kitab Injil, jangan lari ke Yeskiel. Pak, Yeskiel itu Tuhannya Yesus bukan, Pak? Yeskiel itu tergantung konteksnya mana. Kadang itu konteks itu Konteks yang ditanya Tuhannya Yeskiel itu Yesus Aduh, bukan? Yesus itu dibahas kitab Injil Mbak, bukan Yeskiel. Kenapa Lah memang Anda Yesus bohong? belum lahir. Saya kan menunjukkan bahwa Tuhan Bapak pembohong. Kan dia yang ngaku sendiri kalau dia Katanya pembohong ada gimana Yesus sih? yang berbohong. Yesus itu Lah, baru ada Yesus itu berarti bukan di Tuhan kitab perjanjian Injil. lama berarti. Anda kok lari ke kitab Ya Yeskiel? udah. Kalau gitu saya katakan bapaknya Yesus pembohong, gimana anaknya? Bapaknya aja pendusta, Ya, gimana itu anaknya bukan coba? topik kita. Topik kita itu Yesus membohong. Jadi kamu jangan lari kemana-mana. Kok lari Kita ayatnya, kemana-mana? Di mana Yesus berbohong? Pak, gini Kalian loh. lari ke Yeskiel. Pak, Bapak akui kalau gitu. Kalau ketika Yeskiel pasal 14:9 mengatakan jika ada seorang nabi tertipu maka Ya, akulah Tuhan yang kalian menipunya, maka Bapak Bukan akui itu. bahwa Salah kitab. Udah deh. Ya salah kitab. Kitab Berarti yang bahas Tuhan Yesus itu ya kitab ya Injil, udah Mbak, Bapak. bukan Yeskiel. Ya udah Bapak jadi Kristen aja terus nggak apa-apa. Makanya kalian di dalam kelompok orang Islam dibohongi sama Rifa ini. Iya. Ini Rifa pun gak udah Islam kok. Udah biarin aja lah. Nggak Udah, ini Mbak, kan ya. nggak dia bicara bukan dengan ilmu ya, tapi dengan rasa sakit hati. Jadi orang-orang bisa seperti jawab. ini, Andreas ini teman-teman adalah orang yang berpotensi untuk melakukan inkuisisi. Pertama, dia nggak bisa ngamuk-ngamuk ke saya karena dia sendiri, karena saya dia ada mayoritas. Coba kalau saya sendiri dan dia mayoritas, bisa saja Anda itu saya yang dihakimi dia sebagaimana umatmu pengajaran Yesus sendiri. menghabisi nyawa orang yang berbeda pendapat dengan dia. Gitu ya, nauzubillah min dzalik ya.
bayangkan inkuisisi Orang 600 lagi bahas tahun Yesus, terjadi. Anda pakai kitab Injil. Yesus bahas dalam kitab Injil. Saya tunjukkan kalau Tuhan Anda itu pendusta, kan gitu pengakuannya sendiri. Gimana sih orang ini? Kalau nggak terima kitab Yeskiel, ya udah nggak, jangan ngaku-ngaku Tuhan perjanjian lama itu Tuhan Anda, Pak. Gila dikasih data malah nggak percaya. Bang Andreas, aduh, kabur. Kalau sakit hati sama saya tuh wajar, artinya kalian punya nalar. Tapi kalau kalian berbicara nggak bisa menunjukkan data, kalian penipu. Menuduh penipu, dituduh penipu sama penipu, saya nggak apa-apa daripada saya nipu beneran. Bisa kan tunjukin kalau saya menipu? Enak aja nuduh-nuduh tapi nggak bisa buktikan. Kalau saya bisa buktikan nuduh. Saya tuduh Yesus menipu karena tidak terdapat apa yang dia sampaikan. Dia membohongi kita. Dalam Lukas 24:46 dia katakan ada tertulis demikian. Ternyata tidak ada tertulis. Itu namanya penipuan. Masa ketika saya mau menuduh Yesus penipu harus ada pernyataan dari orang Kristen bahwa Yesus penipu, baru itu betul dia penipu? Hantu balau. Mana sih? Masa harus ada pengakuan dari orang Kristen? Ya, kami percaya Yesus penipu karena kami telah mengakui bahwa Tuhan kami penipu. Maka itu benarlah Tuhan kami penipu. Coba perhatikan di punggung ada bolong nggak? Hati-hati makan sate, nanti keluar satenya dari punggung ya. Bokir. Udah, yang lain tanya aja, yang Kristen tanya aja, daripada kalian tantrum nggak jelas di sini ya. Udah, yang lain tanya aja, yang Ya, Bang Ropi, selamat sore Bang Ropi. Noise banget, Bang. Selamat sore. Muslim apa Kristen, Bang? Kristen. Kenapa Kristen, Bang? Ya. Kenapa jadi Kristen? Ya karena memang saya Kristen. Oh, ya udah. Silakan bertanya aja, Bang. Sesuai dengan judulnya Yesus penipu. Iya benar, Pertanyaan Bang. balik, Mamat penipu enggak? enggak. Nabi Muhammad tidak pernah menipu. Menipu, menikah dengan anak 12 Menipu sih. 12 tahun itu dia Ya, tidak menipu. 6 tahun. apa 6 yang tahun. enggak lah. Enggak lah. Kenapa dia Masa menipu orang dia nikah dia kok? Masa orang nikah dibilang nipu mengeluarkan gimana sih hadis lu? bahwa menikah dengan anak 12 tahun tidak menjadi persoalan. Apa itu bukan menipu? Loh, mana? Untuk Mana hadisnya kepentingannya. menikah dengan anak 12 tahun tidak ada persoalan? Di mana hadis itu? Hantu belau. Apakah itu Hantu tidak belau menipu? pantas kau menjadi Kristen. Berarti Mana ayatnya? berarti hadisnya? bapaknya Yesus kan umurnya 90 tahun menikahi Maria 12 tahun, itu menipu berarti ya? Apakah itu tidak menipu untuk kepentingannya? Kalau menikah dengan Ya anak di mana 12 tahun. tipuannya? Definisi menipu apa sih? Definisi Bahwa menipu menikah itu dengan adalah anak membohongi publik. Anak 6 tahun itu Iya. tidak menjadi persoalan. Iya mana? Apakah itu bukan Mana persoalan? Apakah bukan penipu? Siapa yang mempersoalkan pernikahan Nabi Muhammad bapaknya? Ketika dia keluar dari gua langsung mengaku bahwa dia adalah utusan Tuhan itu, apakah itu benar? Siapa saksinya? Yaudah, sekarang saya tanya, siapa yang mewajibkan Nabi itu harus ada saksi? Coba. Ya memang harus ada saksi. Kalau Ya tidak, siapa yang mereka wajibkan? bohong. Kau Tuhan. Siapa yang Itu bilang kalau Nabi wajib ada bohong. saksi? Istrinya Iya, saja tidak mengakui bahwa dia adalah nabi, apalagi pamannya. Siapa istrinya Dia yang mengaku dia nabi Nabi karena nih? dia memang waktu itu memang orang terkuat. Woi hantu, Makanya banyak orang kali omongan mengikutinya. kau yang penipuan dari tadi lo Seandainya setan. Turun dia kau, bukan- binatang. Banyak kali tipuan kau yang keluar dari mulut sampah kau itu pemakan babi. Mana nabi istri Nabi yang tidak mengakui bahwa dia Nabi? Hantu, setan, bangsat. Jangan kau pancing nggak marah aku di sini loh. Kau pikir aku ditampar pipi kiri kasih kanan? Penipu, penyembah iblis. Hei botol kecap, stang mio, dildo Yesus, diam kau. Jangan kau menipu kau di hadapanku. Enyah kau iblis. Kau sembah saja Tuhan bernonot, nggak apa-apa, ikhlas kami. Masuk neraka kau setan. Dasar. Ya, marah ini. Udah saya kurang ngajar tuh oten-oten. Marah ini. Dalam botak. Udah Nggak botak. berotak. Lubang hidung gede. Nuduh nggak bawa Dasar. data. Iya. Untung kau minoritas. Sempat Iya. aku yang minoritas, udah kau inkuisisi aku. Kepalanya aja yang botak, otaknya nggak ada. Udah Kau botak, bilang ada lubang istri hidung Nabi gede yang lagi. tidak mengakui dia sebagai Nabi. Kau bilang dia menipu karena menikah dengan Sayyidah Aisyah. Pantaslah kau penyembah makhluk. Yang ada di hatimu itu cuman kebencian. Kalau aku pakai data. Jangan kau pancing aku bukan ustazah, bukan ulama.
Aku adalah seorang pemerang kebotolan. Sistemku di sini berperang melawan orang-orang yang membawa kebotolan. Kuludahi kalian. Keluar tandukku kan. Kebotolan Kau dan cabut kebotaan. pakuku, bokir. Ku telan ubun-ubun kau nanti. Nabiku kau bilang penipu. Tuhan kau yang penipu, itu mengatakan sendiri kalau dia menipu. Macam-macam kau sama aku ya. Gak takut aku sama kau. Paling aku mati. Iya. Kelahi kau sama udah aku. kurang ajar, udah botak, lubang hidung gede Tengok ini. lagi tuh. Dasar. Marah nih. Ya Allah, Kurang ajar kenapa mereka. kau masuk maaf ya anak saya? Ya ampun. Nih. Dan Nabi itu jika dia terperdaya, ketika dia mengucapkan perkataan, maka aku Tuhan, aku telah memperdaya Nabi itu. Tuhan kalian memperdaya. Kau naik kena, ya Apabila Allah. seorang Nabi terperdaya, turunkan abang ini ya, dia nggak mau naik sebenarnya ya, turunkan akang. Sehingga ia menyampaikan sesuatu perkataan, aku Allah yang memperdaya Nabi itu. Tuhan kau memperdaya. Hah? Kalau seorang Nabi telah ditipu sehingga memberi jawaban yang salah, akulah yang telah menipunya. Tuhan kau menipu. Maka jikalau kiranya seorang Nabi dibujuk akan mengatakan barang perkataan, dan aku sudah membiarkan dia dibujuk, diindahkan bahasanya. Hantu. Jika Nabi itu terkecoh dan mengatakan sesuatu, akulah Tuhan yang telah mengecohnya. Biadab. Tuhan kau Bentar, dikit. mengklaim kalau dia Nih, penipu. Bentar, di tab-tab layar teman-teman udah mulai goyang nih. Aduh, tembusin dulu ke 100 nih, goyang nih. Baik-baik awak di sini ngajarin Nabiku pula Iya. kau tuduh. Kalau Aduh, aku kau tuduh parah. penipu nggak apa-apa. Betul, betul. Nabiku kau bilang penipu, nggak ada data kau tuduh pula istrinya nggak ada yang ngakuin dia nabi. Dasar Pelan-pelan nih, iblis. pelan-pelan penyembah nih. Ini iblis. kayaknya udah mulai goyang nih. Aduh, pelan-pelan. Masa dibilang gitu nih, kurang ajar emang mereka ini. Hajar nih, beresin. Mamat diracun pesundal. Tuhan kau itu bekerja sama dengan pesundal. Pertama, memaklumi perbuatan pesundal. Tuhan kau menyelamatkan Rahab seorang pesundal gara-gara dia penipu. Yang kedua, Tuhan kau menyelamatkan pesundal, nggak dihukum sama dia. Nggak tahu aku kok suka kali Tuhan kau sama pesundal. Bahkan Tuhan kau memerintahkan Hosea untuk bersundal dengan pesundal supaya melahirkan anak-anak sundal. Dan bahkan Tuhan kau menjanjikan bahkan mama kau lebih dibalap sama sundal. Kau mama kau di belakang, pesundal lebih dulu masuk surga daripada mama kau. Supaya mama kau lebih masuk surga dulu, mama kau jadi pesundal dulu. Ya, di kitab kau, Tuhan kau suka kali sama pesundal. Kau tengok berapa kali kata pesundal dalam kitab kau. Bahkan di jamah-jamah susu pun ada tutorial jadi pesundal pun diajarkan dalam kitab kau. Kau bilang nabiku diracuni pesundal. Yang mati diracun itu justru Tuhan kau. Kau perhatikan dalam kitab Mazmur, ya. Mereka memberi aku makan racun. Itu adalah nubuatan tentang Tuhan kau. Mati Tuhan kau cuma minta anggur asam. Coba kau bayangkan, udah ditombak, hidup. Pikul salib, hidup. Giliran kena anggur asam, meningsoy. Itu baru mati diracun. Nabiku hendak diracun sama orang Yahudi, mati enggak? Enggak. Nabi lu tukang kawin. Tuhan kau minta upeti perawan. Bilangan pasal 31 nomor 20. Untuk apa? Tuhan kau minta upeti perawan untuk apa? Dalam kitab Bilangan pasal 31 itu dikatakan bahwa orang Israel apabila yang sudah bolong, ya jangan dibunuh semua. Tapi giliran perawan, ambillah bagimu dan kasih upeti buat Tuhan. Untuk apa yang perawan Tuhan kau minta? Itu kira-kira cipokan Yesus kepada Maria Magdalena itu mendapatkan hukuman gak nih? Si Maria Magdalena yang mencipok kakinya, ya. Dan aku nggak tahu mantap. apakah cuma di kaki atau naik ke atas. Aku nggak pernah tahu itu ya, karena nggak diberitahu ya. Ya nggak mungkin juga lah diperhatikan orang. Astagfirullahaladzim. Kalian kalau menghujat, baca dulu Bible kalian ya. Baca dulu. Nabi banyak istri, emang masalah sama kalian rupanya? Kan nggak masalah. Ini Tuhan beristri, istrinya pesundal lagi. Ya ampun, nauzubillah. Ini ada Don Rambo. Silakan Don. Ya, ini terakhir nih ya. Kalau kalian keberatan dengan nabiku yang beristri banyak, tolong kalian demo sama Tuhan Bapa yang memberikan bini-bini orang kepada Daud dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Jangan kalian cuma demo aja sama kami. Nabi kami beristri banyak, Tuhan kalian gak nikah-nikah. Sementara Tuhan Bapa memberikan bini-bini orang kepada Daud. 2 Samuel pasal 12 7 8. Coba kalian katakan sama aku, itu bermoral gak Tuhan kalian? Bini orang lagi disikat. Nabiku gak ada sikat bini orang. Nabiku menikahi semua adalah orang-orang yang tidak bersuami. Tunjuk kalau ada datanya nabiku menikah dengan orang yang sedang bersuami. Kalau Tuhan kalian memberikan orang yang masih bersuami.
Ya, ini ada Don Rambo. Don Rambo, Kristen kan Don Ya. Rambo? Saya Kristen. Oke, Don Rambo, kata Uniripa, jelasin ya, tunjukkan datanya atau bisa disanggah kata Uniripa, Yesus Kristen menyembah anak bayi. Enggak, itu bukan itu. Kita nggak mau lari temanya, nggak Kang mau ya. itu. Saya mau menunjukkan penistaan kalian terhadap Nabi Muhammad SAW itu menelanjangi agama kalian di sini ya. Kalian bilang Daud bukan nabi. Belajar kalian lagi ya. Untung kalian bertemu dengan Komal Akang Kian Santang ini sehingga kalian sadar bahwa kalian telah ditipu selama ini karena mengklaim bahwa Daud bukan nabi. Buka kitab kalian ya. Pelan-pelan aja biar kita bisa paham. Nggak bisa. Saya ngomong cepat untuk menyadarkan banyak orang. Kalau Anda pengen pelan-pelan, privat saja ya. Nanti kita privat ya Bang ya. Oke, saya kasih Anda debat. Jadi kalian kalau oh ya slow motion ya. Jadi kalau kalian ingin menghujat Nabi saya, kalian letakkan standar yang sama. Akui kalau Tuhan kalian juga bejat. Ya, karena Tuhan kalian memberikan istri orang kepada Nabi. Oh, itu kan bukan Nabi. Daud bukan Nabi. Oh, really? Pengalamanmu sendiri. Oke, kalau bagaimana kalau saya bisa kasih ayatnya kalau dia Nabi? Anda mau murtad dari Kristen sekarang juga? Wah, tidak bakalan. Nah, Kebenarannya. inilah kok tidak konsisten. Itu kan tafsiranmu sendiri, Uni. Di kitabmu tertulis sebab Daud adalah nabi. Dalam Kisah Para Rasul pasal 32 ya, 32 ya. Ini saya tunjukkan ayatnya aja deh. Nih. Iya. Bentar ya. Ya, sambil Untung tunggu kalian ketemu dikencengin sama tab-tab layarnya teman-teman biar komalnya kuat ya, jangan kayak tadi Nah. ngulungkan. Kisah Para Rasul pasal 2 nomor 30. Silakan dibaca baik-baik, buka mata lebar-lebar. Buka mata lebar-lebar, kalau perlu congkel, keluarkan mata kalian biar kalian bisa melihat handphone kalian ini ya. Kalian bilang Daud bukan nabi, hantu kalian tipui kami ya. Jangan kalian sebarkan kepada kami karena kami udah baca kitab kalian. Pasal 2 nomor 30. Ini Kisah Para Rasul. Kalau kalian bilang ini palsu, kalian bantah ini. Kisah Para Rasul pasal 2 nomor 30. Baca dari 29. Nah, aja Daud dibilang bukan nabi. Dibaca baik-baik ya. Dibaca baik-baik. Kecuali kalian akui penulis Kitab Para Rasul itu penipu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapak bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi. Jedor kalian yang nggak pernah baca kitab kalian selama ini. Kalian bilang dia cuma raja bukan nabi. Di kitab kalian dituliskan bahwa dia adalah nabi. Lalu ketika Tuhan memberikan bini-bini Saul kepada Daud, memanjakan kelaminnya Daud, na'udzubillah min dzalik, bukan Nabi Daudku ya Allah. Kalian bilang nabi kami bejat dan nabi kalian baik-baik aja. Hebat kali kalian ya. Nuduh-nuduh nabiku yang menikah nggak nyampe 100 orang istrinya, dan itu pun bukan Tuhan yang memberikan disodor-sodor bini orang. Kalian bilang nabiku bejat. Giliran Tuhan kalian yang mengambilkan bini orang untuk nabi kalian, kalian bilang agama kalian agama hebat. Sadar nggak kalian ini? Ketika kalian menghujat nabiku, kalian menelanjangi agama kalian. Makanya berhenti menghujat agamaku. Kisah Para Rasul pasal 2. Bukan ayatnya yang Tuhan kasih bini-bini orang itu. 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Buka sekarang, saya juga akan buka. Baca sama-sama. Punya Bible di samping Anda? Baca. Biasa aja kali itu congor. Nggak kan, abang ini kan pengen saya pelan-pelan biar dia paham. 2 Samuel berapa? Pasal 12 nomor 7 dan 8. Nah, aku bilang jangan keluarkan tandukku. Dari tadi kan cuman ku ajarkan yang baik-baik aja. Ini loh agamaku gini loh. Kalian pancing tandukku keluar. Nggak bisa kalian hentikan lagi kan. Ya 2 Samuel pasal 12 nomor 7. Siapa bilang sakit? Ini ekspresif. Yesus juga kayak gitu kok. Yesus aja ketika lapar dia kutuk pohon ara sampai kering. Kenapa saya nggak boleh begini? Nanti marah Tuhan Anda aja ketika lihat orang lagi jualan di acak-acak, jualan orang. Tuhan Anda lebih lagi temperamen daripada saya loh. Tuhan Anda bahkan membunuh Onan yang crot luar itu. Lebih temperamen Tuhan Anda daripada saya. Saya begini gara-gara sering baca Bible. Dulu saya nggak kayak gini. Dulu saya sangat lembut, sering baca Al-Quran. Gara-gara saya sering baca Al-Quran sekarang dan saya baca Bible, jadi rusak akhlak saya. Gara-gara lihat Tuhan yang gampang marah gini.
Emang kakak udah rusak terguncang. Dulu beneran loh. Teman-teman yang sering nonton saya dari zaman dahulu itu beda banget kan aku dengan yang dulu sampai sekarang. Kalau dulu aku tuh nggak ada yang emosian banget loh. Gara-gara sering baca Bible nih aku lihat Tuhan membunuh Onan, bunuh. Tuhan membunuh Uza, bunuh. Tuhan marah-marah ketika orang jualan. Bulan beludak kalian. Ya. Gini, jadi gara-gara baca Bible, astagfirullah, makanya ada ustadz yang bilang kafarat membaca Bible itu 1 lembar, itu harus baca Al-Quran berlembar-lembar supaya kita nggak ke Bible-Biblean, kita harus ke Al-Quranan guys. Makanya aku kalau habis debat ini, ya Allah, minta ampun aku sama Allah loh, karena aku baca Bible. Masa aku baca di situ, marilah kita memuaskan birahi suamiku lagi nggak ada di rumah. Gimana coba, cerot. Oke, lanjut Don. Buni. Halo. Udah dibaca belum Don? 2 Samuel pasal 12, udah 7 dan 8. Coba silakan dijelaskan ke saya. Baca yang kuat, jelaskan kemudian. Silakan kau ini baca, saya jelaskan. Tadi saya minta ayatnya, giliran disuruh baca, nggak mau baca Bibelnya. Ini nih gara-gara kalian suruh aku baca Bible tiap hari, aku jadi emosian gini. Coba kalian yang sering baca. Udah aku baca aja ya. 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah Tuhanmu kepadamu dan istri-istri Tuhanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu. Enak kali jadi Daud ya, kalau kurang bisa minta tambah. Aku kalau baca Bible ini aku ekspresif karena memang sangat menggairahkan baca Bible ini. Gairahku meronta-ronta. Marilah kita memuaskan birahi istri suamiku nggak ada. Coba gimana? Coba. Ya kebetulan aku kan normal kan. Kecuali aku nggak normal, biasa aja baca. Marilah kita memuaskan birahi suamiku nggak ada. Aku udah menopause berarti kan. Ini coba kalian bayangkan gimana aku nggak ekspresi membaca Bible. Tuhan memberikan diri orang. Aku sebagai wanita ya nggak bisa kan. Makanya baca sendiri kitab Anda. Kalau saya baca tuh bahaya. Saya kalau baca tuh ekspresif banget gitu loh. Apalagi pas saya baca, telah aku berikan isi rumah Tuhanmu dan istri-istri Tuhanmu. Gila banget ini Tuhan ngasih bini orang buat orang. Itu gimana perasaan bini-bini orang dikasih ini. Aku langsung merasa merontaku. Untung aku nggak jadi istrinya Saul. Kalau nggak jadi biala bergilir aku. Jadi aku tuh dengan perasaanku bergejolak membaca kitab ini, bersemangat aku. Setelah aku berikan isi rumah Tuhanmu dan istri. Aduh, untung Bunda Rahma dan aku bukan istrinya Saul. Kalau nggak udah dibagi-bagiin kami. Itu kan bicara semakin cepat haus. Ya iyalah, karena Tuhan Anda aja lapar 3 hari 3 malam dia mati makan ikan goreng, apalagi saya. Masa saya nggak boleh haus? Tuhan ente aja makan ikan goreng, bang, lapar. Halo sih, masa saya salah minum haus? Jadi manusia Jangan mancing-mancing Don, nanti ketampol Don. Jangan mancing-mancing Don, ketampol loh. Sudah begini kakak, betul apa yang kakak sampaikan, tapi kalau penjelasan saya tidak mampu jelasin. Kita lihat dari pembuktian saja gimana kalau saya yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan Maha Kuasa. Kita klaim juga Tuhan Yesus Maha Kuasa. Bagaimana kalau kita membuktikan kemahakuasaan itu? Mungkin kita salah satu dari Islam, satu dari Kristen, ya kita ke tempat-tempat lain. Adu mekanik kita. Iya boleh. Oke, saya suka banget nih. Ayo. Oke, saya akan tunjukkan kekuasaan Tuhan saya ya. Benar, siapa ya? Baik. Yang kuat. Pertama, kuasa siapa yang lebih mengalahkan setan? Siap. Baik. Kalau bicara Tuhan saya, demi Allah, tak akan saya bandingkan dengan makhluk berkelamin yang disembah oleh kalian. Mohon maaf. Tapi gimana kalau saya bandingkan Nabi saya dengan Tuhanmu? Nabi saya lahir di Arab. Dia bukan Tuhan. Mampu menyebarkan ajarannya, mengislamkan Jazirah Arab sampai detik ini, bahkan menguasai beberapa wilayah di luarnya, dan bahkan menjadi raja dan khalifah pada waktu itu. Nabi saya berhasil. Apakah Tuhan Anda berhasil mengkristenkan kampung halamannya sampai detik ini, Pak? Itu pemahaman. Nanti saya bicara dulu baru saya gantian. Kirain berhasil. Enggak. Itu enggak berkuasa Pak Tuhan Bapak dibandingkan Nabi saya.
Tuhan, Anda berhasil tidak menyebarkan Kristen di Yerusalem, Pak? Berhasil nggak, Pak? Nggak Kalau berhasil, tidak Pak. Ditombak, berhasil. Pak. Asif Nur Romawi, Pak. Romawi, Pak. Kalau Pak. tidak berhasil, Ya. saat ini yang Islam tidak bakalan sebarkan ilmu lewat media. Apa? Wah. Karena keberhasilan itu makanya membentengi kan. Pak, tunjukin data ya, Pak. Ini contohnya ngeri sekarang banget nih. kita. Ya Allah, nggak tahu malu banget Bapak ya bilang Kenapa? kami ini menyebarkan Islam gara-gara orang Kristen. Bapak, saya tunjukkan Membentengi, data kan? ya, semoga Bapak tahu malu. Pak, Bapak pakai data kalau bicara sama saya ya. Pak, baca Banyak. ya, National Geography Indonesia ya Pak. Mari kita lihat Pak ya, bagaimana peradaban Muslim mengeluarkan Eropa, si anak Tuhan, dari zaman kegelapan. Apa kata sini artikel ini, Pak? Baca baik-baik, buka mata, buka kuping, buka lebar-lebar, buka lebar-lebar Lagi ya. buka ini Mbak. Aduh, saya kan pakai data ya. Nah, mari kita lihat ya. Kalian kalau mau bicara sama aku enak aja kalian bicara gitu ya. Bicara aja. Mari kita lihat, bentar dulu, saya mau nunjukkan. Ilmuwan pertama Inggris, Adler of Bath, menjelaskan apa yang dia pelajari dari para master Arabnya, Pak. Master Arabnya, Pak. Dengan kata-kata berikut, dari para ahli Arab, saya telah belajar satu hal dipimpin oleh akal. Ya, ini adalah pernyataan seorang ilmuwan pertama Inggris yang dikutip oleh website National Geography Indonesia. Kalau mau bantah bahwa antitesis, jangan bilang itu artikel lah. Kalian percaya kitab yang penulisnya aja nggak jelas kok ya. Nah, mari kita lihat. Kalau kita lihat di sini dikatakan ya, mari kita baca. Selama abad ke-12 dan ke-13 terjadi kebangkitan ilmiah di Eropa, dan para sarjana dari negara-negara Kristen Eropa melakukan perjalanan ke universitas-universitas Muslim. Jadi kalau kalian ngaku-ngaku nggak ada data, nggak usah ngomong sama saya. Kalau saya pakai data, bentar ada telepon dulu ya, bentar ada telepon dulu. Gantian boleh? Boleh gantian, silakan. Mumpung diri Pak ada telepon, tapi sebelumnya saya sapa dulu Bang Handi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi asli bukan nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asli. Wah, itu Anis Alibas pasti suaranya sama, serak-serak. Kenapa lu demen sama suara gua? Gua laki lo. Iya, udah kenal saya sama suara kakak tuh. Ih, kena gigi, uang kembali. Udah saya lanjut ya kakak. Ya, silakan. Kakak boleh lihat aja di Google, cari yang keluar Islam melihat Yesus di Ka'bah. Itu, dan dia bersaksi jelas itu kan. Apakah ada yang bisa Bisa datanya Bang, dibuktikan Bang. Mana Bang videonya Yesus keluar dari Ka'bah? Ayo. Yesus Nggak usah, biarin aja, di Bang. Ka'bah. Biarin aja Bang, nanti Yesus yang membantahnya di Bible-nya sendiri. Untuk Nur siapa ini? Nur Afni Octavia. Setelah dia melihat Yesus, dia langsung menceritakan perjalanan spiritualnya, dan ini bukan kisah yang ecek-ecek, ini nyata. Orang sampai pindah agama itu, nah itu. Cukup ya Kalau Bang, ada yang saya bilang jawab dulu ini Bang. hoax, silakan konfirmasi ke Ya, orangnya. Saya jawab dulu ini ya. Octavia. Boleh Anda percaya ya Octavia, boleh Anda percaya Ini datang apa? Yesus. Dengerin gantian dulu Bang. Boleh Anda percaya Yesus masuk ke kamarnya. Boleh Anda percaya bagaimana Itu anak seorang buahnya Muslim. gantian dulu Bang. Anak buahnya Mandu Bulu Tapi Bang didatangi percaya itu dia Muslim nggak? Iya, santai dulu Bang. Boleh Anda percaya, tapi Anda lupa terhadap apa statement Yesus di Bible Anda sendiri. Di Matius 24 nomor 23. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Yesus berkata, apabila ada orang melihat aku di mana, jangan kau percaya, kata Yesus. Pertanyaannya, yang manakah yang kau percaya? Kesaksian orang-orang yang Anda maksud tadi atau perkataan Yesus? Silakan dijawab.
Kena kan sama Bible sendiri? Kena kan teman-teman? Kena apa tidak nih? Kena kan nih? Kena. Kena atau tidak? Jangan dimatikan ini bang suara saya. Halo. Jawab bang. Yang mana Anda Iya. percaya? Saya percaya di Bible dan saya percaya tentang mujizat-mujizat yang terjadi. Bukan itu mujizat. Ini ada orang ketemu Yesus. Tapi Yesus berkata, jangan kau percaya kalau ada orang ketemu aku. Yang mana yang kau percaya? Orang yang ketemu Yesus atau perkataan Yesus? Yang mana? Saya percaya dua-duanya. Bertentangan ini bro. Aduh. Bukanlah, bukan bertentangan. Gini, akan punya penjelasannya pada saat Tuhan memerintahkan Musa, kemudian Musa diganti dengan Harun. Jadi itu kan ada perkembangan-perkembangan. Saya menyesuaikan dengan yang sekarang. Ya intinya perkataan Yesus seperti itu saya percaya, dan yang terjadi pada dia kisah spiritual saya juga percaya. Kenapa? Ada yang salah? Kok kamu larinya kemana-mana sih? Saya nggak lari kemana-mana. Kakak tanya. Yesus, percaya ini saya kepada kasih lagi mana? data ya. Saya kasih lagi data nih. Kalau kau masih percaya di KPR 1:11. Ayo orang-orang Galilea. Kamu berdiri melihat ke langit. Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang kamu lihat. Jadi Yesus nanti itu akan datang menemui orang-orang sama seperti waktu dia terangkat. Bukan hanya suara saja, tapi dia datang sebagaimana wujudnya waktu ada di muka bumi. Iya benar. Itu kalau dia datang. Jadi Yesus sudah datang berapa kali gitu Yesus datang? Datang itu bukan maksudnya seperti itu kakak. Ini dia nih melawan data Bible nih. Gue nggak demen nih. Dia sama tidak lu. melawan. Gue nggak demen sama lu lawan Bible, lu lawan Yesus. Lanjut yang lain, gue lagi makan. Gue nggak demen sama lu lawan Yesus. Lagian Lanjut. itu Yesus ngapain ke Ka'bah, piknik di Ka'bah? Apa jualan kurma di Ka'bah? Mau ngapain dia ke Ka'bah? Iya, dia ke Ka'bah itu dia menggunakan orang-orang yang tidak percaya sebagai alat Ya mau untuk ngapain? Tujuannya mau ngapain? Mau murtadin orang di sana di Ka'bah? untuk kasih bahwa ajaran yang benar tuh yang mengikuti Yesus. Jangan salah loh, lu sebelum Yesus Kan pindah kamu ke Ka'bah tanya, itu pasti saya langsung jawab, diusir kan? sama tentara Romawi, weh. Coba kamu lihat dulu, bukan berapa satu orang. Ada nggak gini aja pertanyaan tadi teman ini baru Itu masuk nih. kan ada. Ada nggak Berapa ada nggak statement videonya? Ustaz yang bilang- Dengerin. Ada nggak videonya Kakak. itu? Bentar kakak. Saya tanya dulu Kakak. Anda, ada nggak Bentar, datanya bentar. videonya? Dia Itu video ini tuh. dua ustadz yang bilang Ka'bah itu yang tadinya tuh gereja itu benar nggak? Itu Iya, enggak Tapi salah. kalau lihat. Salah. Sekarang ada nggak videonya? Jangan pindah dulu. Ada nggak videonya? Ada video. Coba lihat aja tuh di video banyak. Mana tampilkan dulu. Kalau Yesus menampil di Ka'bah, mana videonya? Bukan yang ada video itu yang dua Jualan ustadz kurma di sampaikan. Ka'bah. Di Ka'bah itu dulunya adalah gereja. Ini Bang Don. Ini perasaan atau dia lihat beneran? Ya kamu konfirmasi ke dia. Lo kau yang ngomong kau mewakili aja Pak. Siapa sih namanya tadi? Nur Abni. Kau yang ngomong kau wakili lah. Iya kan Bang Handi, itu kan kenyataannya yang dia sampaikan di YouTube. Itu Yesus ke Ka'bah berarti Nah, boleh ada haji aja lu, dia ya. Itu banyak yang dia sampaikan di YouTube. Ya kalau memang nggak percaya saya, ya sudah tanya konfirmasi ke dia langsung kan. Tapi dia kan sudah bersaksi bahwa itu benar. Ya, Kenapa? mau saya Bang Don, konfirmasinya Bang ke Yesus langsung, bener apa enggak? Bang Don. Ya. Yesus aja ke Ka'bah loh. Yesus sampai datang ke Ka'bah, masa kalian nggak mau ikut ke Ka'bah? Alah. Iya. Terus ke Ka'bah tuh karena melihat orang caranya salah. Loh, Kang ada nggak videonya Kang tampilin Kang itu ada perempuan juga melihat Yesus kakinya kotor lusuh. Ada nggak videonya Kang tampilin Kang? Dia percaya nggak nih? Ada yang apa namanya melihat Yesus dia lagi beol pas Bukan. di tembok ada Bukan Yesus, itu ada- Kang. Oh, itu lagi. Ada yang Tuh kalau itu lu nggak percaya, tapi itu bener loh kesaksian. ada yang mimpi melihat Yesus Ya. lusuh, pakai kolor, kakinya kotor. Lu percaya nggak tuh ada videonya itu? Lu percaya nggak? Oh ada video sih. Kita lihat kesaksian sebab kalau tentang Kalau pengalaman kirisan iman. itu dia.
Pengalaman iman tentang Yesus itu luar biasa, tidak ada yang seperti ecek-ecek seperti karena cinta masuk Ya waktu Islam. ada kesaksian murtadin di channel Yusuf Manubulu, dia ngomong pas lagi beol ngeden gitu kan, dia lagi lihat Yesus di tembok tuh, lagi ngintip dia lagi orang beol. ini siapa nih? Pakai mic Itu besar bener loh. suka berantem. Beneran itu asli itu. Iya itu asli tipu kan yang itu. Nah, padahal itu di channel Kristen kesaksian murtadin loh. Kakak sudah pernah lihat yang tayangan di TV yang sama-sama di dalam tempat setan, kemudian yang satu bilang Muhammad Assalamualaikum. kerasukan setan. Waalaikumsalam. Nah, tunjukkan Bang Jul. Oke, kita tunjukkan kesaksian orang yang ketemu Yesus. Gedein. Kita tunjukkan ya. Namanya siapa? Oke. Hamdayani Upil. Hamdayani Upil. Saya cek juga di sini. Minum air dong. Ini. Ini di Yusuf Manubulu nih Pak kesaksiannya nih. Yusuf Manubulu tuh spesialis kesaksian murtadin ya. Nih, tunggu. Bapak tanya aja sama orang-orang Kristen, udah tahu semua tuh orang Kristen. Bagaimana kesaksian si Hamdayani. Oke, kita putarin teman-teman. Mana kamera depan? Ini ya orangnya. Ada Tayu pilih. Iya. Dari awan itu muncul kaki yang begitu kotor. Tiba-tiba dari awan itu bentuk satu badan kotor sekali. Dia pakai kolor. Yang banyak orang Muslim mengejek dia, Tuhan kok pakai kolor? Dia datang seperti itu. Sebagaimana waktu Tuhan Yesus mau disalibkan, begitulah kotornya dia, begitulah hinanya dia, begitulah lesunya dia. Dia datang kepada saya dalam keadaan seperti itu. Oke ya, mau lagi yang lain Bang? Banyak kita kesaksian-kesaksian luar biasa. Bahkan ada kesaksian saat Itu dia mau Bang Jul, kencing. yang lagi beol itu, yang nempel di tembok itu Bang Jul. Tapi intinya kalau dari kalian yang suka mengejek pasti dianggap itu sebagai ya itu letterlek seperti itu. Tetapi kalau Enggak, masalahnya masa Yesus gitu sih kerjanya, sedih kali. ya udah itu menurutmu sedih. Ya, Tetapi kita itu tonton ya, merupakan ada pengalaman satu iman. kesaksian murtadin yang lagi modal katanya ya, lagi modal ngelihat Yesus katanya ya. Kita saksikan lagi ngeden. Tunggu loh. Ini karena channel Apa? YouTube yang lain jadi bingung gue. Tunggu. Iya, kalian cuma lihat sekilas gitu nggak arti kan? Nggak diartiin arti mimpinya itu seperti apa, penglihatannya. Iya, nggak perlu diartikan, udah diceritain. Ngapain kita artikan? Kita bukan ini Bang, bukan ahli tafsir mimpi. Kalau ahli tafsir mimpi jadi dukun nanti saya. Makanya bukan tafsir mimpi tapi kalian Loh, kita dengar ada orang ketemu Yesus kaki kotor pakai kolor. Ya udah, artinya Yesus pakai kaki ini pakai kolor. Jadi kalau ada yang bilang dia pakai jubah salah dong. Udah gitu aja. pengalaman iman kalian beda dengan kita. Pertanyaannya adalah pertanyaannya adalah video yang tadi kau percaya atau tidak? Video yang tadi silakan. Video yang tadi kalau dari keterangan dia ceritakan kesaksian, saya percaya. Karena Percaya. Udah cukup dia percaya. Bukan, dengar dulu Andi, kamu jangan gitu. Kamu udah dijawab percaya. Iya, tapi lanjutannya. Pertanyaan saya cuma percaya atau tidak, nggak usah pakai penjelasan. Ya sudah, saya Ya sudah, percaya. Lanjut lagi video kedua, percaya apa enggak gitu loh. Ya, sebelum lanjut ke video kedua, pertanyaannya itu kolornya warna apa? A, warna pink, B, warna ungu. Ayo jawab. Ya, kamu salah orang tanyanya. Tanya sama orang yang mimpi itu. Benar-benar jangan ditanya dia. Saya juga ada di sini, jangan ditanya dia, bukan dia yang mimpi ya, Kang. Jangan. Tapi kalau Encus pakai kolor warna pink lucu deh, kelihatannya mungil kayak. Akang ini gimana sih? Bukan dia yang mimpi, dia yang ditanya. Iya.
Ya siapa tahu dia tahu kan Yesus sering pakai kolor warna apa atau kolor Kalau hijau. mau nanya dia, Kang, pernah nggak dia mimpi ketemu Yesus? Bro, Iya, lu pernah nggak ketemu? Saya pernah. Ya gimana, ceritakan coba. Nah, ini baru kan Pak. Ntar jangan dibuat sini, ntar kalian pelintir-pelintir lagi ya. Enggak, lu ntar rekaman pun silakan ceritakan ketemu Yesus. Apalagi yang di Silibes nih biasa ngomong orang Makassar lagi Udahlah bro, lu kita berteman, bentar, ntar kita kan berteman bro, ceritakanlah, aku pengen tahu. Dia suka prasangka bang, suka prasangka dia. Jangan. Saya ulang lagi ya. Pindah lagi kan ke Bunda Rama dia ngomong. Udah kasih mute Bang Andi, kasih dia kesaksian. Silakan bro, Bang Andi jangan komen. silakan. Ya silakan Bang. Enggak, saya nggak mau bersaksi untuk kalian. Percuma karena kalian tuh dalam Alkitab itu. Berakhir sudah diskusi Uni Rifa dan apologet Islam lainnya yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi ini dapat digunakan nantinya jika bertemu dan berdiskusi dan berdebat dengan oknum Kristen. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.